ada yang mau diinikan sedikit? Apa ya? Ngobrol-ngobrol santai. Kalau Bang Ton ini Kristen tapi lagi belajar dia, nggak mungkin lah masa mau tersesat terus. Si Palopo santai-santai tetap aja menghujat. Enggak lah Kang, kumaha mah aku main komedi Kang Sule kumaha ya mah menghujat Kang Sule mah, tapi ketawa. Tiap hari kerjaannya begini. Hei. Palopo. Anak ya kan, aku pula dikatakan botol Frans. Ya salah. Ya silakan Frans. Sorry bang, tadi habis dari kamar mandi nggak dengar, belum nyimak bang dari tadi. Oh belum nyimak, ya nggak Iya, apa-apa. Palopo, Man. dari dulu nanya Tuhan Yesus Tuhan bukan. Pasti tiap hari begitu ngejawabnya. Nggak belum tahu dari dulu. Belum. Nggak ada yang kasih tahu. Nggak ada. Memang belagu gak ngerti-ngerti. Ya Yesus Tuhan bukan. Ngerti. Nggak ngerti-ngerti dikasih tahu juga percuma. Ngerti. Ya. Yesus Tuhan bukan. Yesus Tuhan dikasih bukan. tahu udah ngerti-ngerti. Nah, coba kasih ngerti saya Bang Ton. Kita mode serius. Tanya sama yang lain lah. Udah capek ngelapas dari sini. Ini Scott dikasih tahu belagu, gak bodoh banget. Nggak gini, Bang Ton bilang Yesus Tuhan, tapi pas ku baca ayatnya, sabar dulu Kang, tiap hari nanya itu sabar. terus. Sabar. Jadi kemarin saya naik di roomnya Bom, saya tanya itu lagi, katanya iya Yesus Tuhan. Pas aku baca ternyata utusan Tuhan. Gimana? Bisa Siapa? Bom. Kata siapa, Ropo? Kata Bom. Kata Bom. Kata Bom orang apa? Orang Kristen bukan? Kristen lah pendeta. Ya masih percaya sama orang Kristen lah. Apa gimana sih lo? Iya makanya kan aku mau tanya, mau tahu jujurnya. Kamu nanya ke orang gelo, baru tak percayain orang Kristen ditanya pasti bener lah. Nah, coba saya tanya, Yesus Tuhan atau hamba Tuhan? Mangga. Udah nggak percuma ngerti ngerti. Ngerti. Lu hanya menghujat rumah. Oke, ini saya mau belajar ini Kang, santai aja kita ya. Jangan-jangan Akang ini bukan Kristen tapi apa itu wiwitan. Atau kejawen kan kita nggak tahu ya kan, makanya kadang-kadang saya nanya dulu karena kalau orang Kristen pasti jujur, nggak boleh berbohong. So ini saya mau nanya ini Kang, ini serius ini ya, nggak boleh menghujat ya nanti. Coba Kang, Yesus hamba Tuhan, hamba yang siapa, Tuhannya siapa, silahkan, nggak boleh bohong ya. Mangga tuh Kang. Kejawen ini. Tuh kan. Gak bisa jawab ya Frans. Kejawen kan. Bodoh, kalau Puma dikasih tahu nggak ngerti-ngerti percuma. Gua Oke, baik. Jelasin juga. Oke, lu udah jelasin nggak ngerti-ngerti. Capek gua mah. Sok atau Kang sok. Hamba siapa, Tuhan siapa, mangga. Yesus Tuhan bukan, pertanyaannya itu terus. Enggak, ini saya nanya ini aja, ini terus. Yesus Tuhan bukan. Yesus hamba bukan. Yesus, dengerin Kang. Yesus hamba Tuhan. Hamba ini kepada siapa, Tuhan kepada siapa, mangga, sok. Pertanyaan itu aja. Kejawen. Kumaha ya Kang. Malam minggu tebagadot tebugalutna kumaha. Kejawen ya. Pas ya kejawen teman-teman ya, nggak bisa jawab dia ya. Kang.
Liar. Beleguk jalama sembah si kelok. Beleguk. Ngomong kayak cepot tuh. Iya mah on pohon mah. Ngomong kayak cepot cuma beleguk tolol. Nanya itu tuh terus, beleguk tiap poe gitu pegawaian gitu. Jama gelo sih mah. Iya, ini baru perikop ya. Belum Tiap ini baru hari perikop nih. Udah macet ini. Tiap hari Udah nanya-nanya gitu macet. lah. Tiap hari. Oke. Yesus hamba Tuhan. Siapa Tuhannya Yesus? Tuhannya silakan. Yesus Tuhan, Popo. Lah ini hamba Tuhan. Kumaha itu? Kata siapa? Ini. Kata siapa? Ini. Yesus Tuhan, menurut saya Yesus Tuhan. Yesus. Nggak bisa baca ini Tony nih. Yesus Tuhan, Popo. Lu mau ngapain? Mbak? Kalau Yesus Tuhan mau ngapain? Liar ya mah. Belagug sama. Dikasih tahu ngotot. Lah ini tulisannya Yesus hamba Tuhan. Saya bilang Yesus Tuhan. Saya bilang Yesus Tuhan. Hah? Lah ini tulisannya apa nih? Coba baca. Itu kepercayaan saya, Opo. Itu kepercayaan saya itu Yesus Tuhan. Yesus Tuhan mau gimana? Itu iman saya. Oh ini salah. Ini saya Nggak kasih salah. saran gini. Salah, Yesus Iya ya. Tuhan. Silakan peran. Ini mah Saya si, kasih saran. si Tony ini bukan Kristen ya. Silakan. Belagug. Bukan, saya kasih saran. Gini bang, kalau di iman ada itu Yesus Tuhan, kita kan di sini sebagai tamu. Jadi walaupun di iman kita Yesus adalah Tuhan, itu simpan aja di dalam hati abang. Cuman kalau pertanyaan apa yang ditanyakan, ya jawab aja gitu. Itu. Jadi kalau Saya soal jawab iman gimana? Tuhan, Saya jawabnya Yesus Tuhan mau gimana? simpan aja di dalam hati bang. Jadi tahu lah bang, kan? Itu si Belagug nanya, si bodoh nanya katanya, saya jawab Yesus Tuhan. Udah, mau apa coba? Emang Belagug dia mah. Nah, sorry kok cepot tuh, sorry. Bukan masalah itu. Masalah apa? Kalau abang mengimani Yesus, simpan di dalam hati. Kayak aku kalau di sini aku Kristen bang. Kalau aku di sini imanku makin kuat sama Yesus, bukan menjadi pudar. Tapi Iya, ini bang, betul. Yesus Kita Tuhan itu. bukan, coba. Yesus Tuhan bukan. itu dalam hatiku aja bang. Kalau di yang Iya, Yesus ditanya Tuhan, abang coba, ini coba. beda. Yesus Tuhan bukan. Yesus Tuhan Nah, kalau bukan. aku memang Yesus Tuhan, cuman Saya tanya Yesus yang Tuhan ditanya bukan. abang Tuhan, kalau menurut di hati itu Ya udah. Tuhan. Yesus kalau mau tanya Yesus Tuhan betul. bukan. Betulnya itu yang bang bilang. Cuman gini loh bang. Paham nggak sih bang? Gini loh bang, abang ini mau bertanya, walaupun pertanyaan itu ujung-ujungnya menyalahkan kita, ya abang jawab aja lah gitu, nggak ada Apa yang bisa susahnya. dijawab? Jadi kalau Apa soal yang bisa penafsiran, Iya, kalau apa soal yang bisa dijawab? penafsiran bang, hah? Iya, apa yang mesti dijawab? Orang Yesus Tuhan gimana ceritanya? Bilang aja nggak tahu bang. Yesus Tuhan nggak tahu gimana mungkin saya nggak tahu Yesus Tuhan gimana. Kita itu Kristen bang, kita itu Kristen. Kalau bisa, gini loh bang, semua nubuatan itu udah tertulis itu bang. Orang bakalan membenci. Jadi gini loh bang, santai aja. Gak usah pala langsung terpancing bahwasanya dia mengklaim Yesus itu bukan Tuhan. Bukan, dia cuma bertanya, ya jawab aja. Itu udah jawab, coba tanya, coba kamu tanya. Pertanyaan abang ini bukan Yesus itu siapa, bukan itu bang. Yang ditanya abang ini, yang di tulisan itu siapa yang Tuhan, siapa yang hamba. Itu bang. Yesus Tuhan. Hambanya siapa? Yesus Tuhan, nggak ada hamba. Yesus Tuhan. Iya, Yesus Tuhan. Hambanya siapa? Ya pertanyaannya apa kok hamba? Eta naon ditulis di dina tuh. Eta perikopna si borokok, si ama si belit, bubuk. makanya. Kalau hamba itu apa? Kalau hamba itu apa tuh? Lah ieu teh naon ieu teh? Kalau tanya hamba itu apa? Eta naon ditulisna di dina tuh nih. Yesus hamba Tuhan. Nanya Eta aja bego, perikopna. Slopo, mah. Mau nanya aja bego, mau bisa menjawab. Lah eta tulisanna perikopna kumaha ya? Bego. Ya coba kalau menurut kamu hamba apa? Abdul. Ya coba Abdul, hamba itu apa? Abdul.
Kok Abdul kan bego, goblok kan? Nah, ya, aku buka data. Nah, kayak ini ya kan enak. Kalau aku data, sabar ya. Tadi Yesus hamba Tuhan ya. Nah, kita buka data. Matius 12:18. Yesus hamba Tuhan. Dalam bahasa Arab, Abdul berarti hamba atau pelayan. Berarti Yesus adalah Abdul. Bantah itu mah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Ya, selamat malam Pak Christian. Selamat malam, ketemu lagi. Malam. Ada apa ini? Ada apa lagi? Kok ribet Maaf Pak banget? Christian, Islam atau Kristen? Ya? Islam atau Kristen? Saya orang bilang Kristen. Oke, Kristen. Kok orang bilang? Apa orang bilang? Gimana ini, Bang? Kalau ragu aku mending jangan perang, Bang. Ini domba yang bahas aja. Apa yang mau dibahas? Ini kejawen ini, Pran. Ini apa ini? Kalau kejawen, jangan. Aduh. Ya kenapa? Ada apa sekarang? Kristen apa Langsung, kejawen? Langsung. Enggak. Aku nggak tahu bahasa Jawa, bahasa Indonesia atau bahasa Inggris boleh juga. Karena Oke. kan ini Bang Palopo bingung, dia kan pakai Assalamualaikum, betul nggak? Ya. Tapi namanya Itu kan Christian. cuma bahasa. Makanya Bunda nanya gitu, biar jelas. Saya bahasa Cina begini, Pomochua yang namanya Chichiba, itu bahasa Cina. Dalam bahasa Inggrisnya peace be with you. Oke, Gitu. kita skip aja itu. Ya, Sekarang apa? sekarang. Sekarang apa? Jadi Anda Kristen atau Muslim atau Katolik? Oke, Silakan. Kristen. Oke, Kristen. Oke, Kristen. Oke, kalau Anda Anda Kristen, cuma saya apa dulu ya? Cuma Anda dulu Ya. apa? Anda. ya sabar dulu Pak Kristen. Enggak, kamu tanya Sabar. saya kan bilang saya Kristen. Aku harus tahu kamu itu siapa. Saya Muslim. Oke, Islam. oke Muslim. Oke, ya. lanjut ada apa? Ada Oke, apa? saya mau nanya kalau memang Anda sebagai seorang Kristen, soalnya di sini banyak yang nyamar-nyamar Pak, kayak tadi, ya kan? Nah, itu menurunkan maksudnya derajat Kristen nyamar-nyamar itu bukan? sendiri, gitu loh. Oh, nggak apa-apa. Oke, coba saya Memang nanya. orang Kristen itu memang dari dulu direndah-rendahkan derajat. Oh, tidak ada Pak. Ini tempat diskusi. Mana ada yang ini Pak Frans ini Adinda kok iya, kayak lanjut. santai di sini kok. Enggak, saya bicara kenyataan bahwa sejak zaman awal begitu Kristen direndahkan jadi. Iya, siapa suruh lu jadi Kristen? Sekarang juga. Ya, karena ukuran orang Kristen. Kalau tidak direndahkan, jadi Islam. Coba Gampang. ini dulu. Coba saya mohon yang efek ketawa itu kayak anak kecil. Tolong Oke, jangan dikasih oke, ya. oke, Pak, ya, Pak oke. Christian santai kita, santai ya. Ya, Ngobrol saya kan santai hanya bermohon, aja. bisa enggak? Bisa Iya, enggak? iya, santai, santai. Efek ketawa itu jangan kayak anak kecil aja. Iya. Kita Lanjut, ngobrol santai aja lanjut, Pak. lanjut. Oke. Lanjut. Oke, kalau Anda seorang Kristen, pasti Anda sudah tahu dong ini. Iya, Yesus hamba Tuhan. Oke, Yesus hamba Tuhan. Tuhannya Yesus siapa? Dalam ayat itu dibilang Yesus sebagai hamba Tuhan. Dia hambanya Allah. Dalam bahasa Arab namanya Abdul. Ya, lantas kenapa? Oke, berarti Anda sepakat Yesus adalah Abdul? Ya betul. Ya sudah. Jangan nggak ada masalah. dalam bahasa ini. Berarti Ya, Yesus lantas apa hamba lagi? Tuhan kan? Sabar dulu Ya, Pak lantas apa? Kristen. Betul, Berarti betul. Yesus tidak apa-apa. Berarti Yesus hamba Tuhan, betul? Iya. Nah, Tuhannya Yesus siapa? Yesus itu dia punya Tuhan adalah Bapaknya, Allah, Bapa. Oh, yang ada di berarti surga. Yesus punya Tuhan, betul? Iya. Berarti Yesus Sebagai bukan manusia Tuhan ya? dia, Yesus sebagai manusia dia punya Tuhan, yaitu Allah Bapa. Ah, sudah, berarti Bapaknya yang Yesus mengutus punya dia. Yesus Tuhan. adalah utusan Sudah Allah Bapa. selesai. Ya, Yesus Gampang kok. Sekarang itu kan ayat itu kan. Sekarang saya membacakan ayat di mana Yesus menyatakan dirinya adalah Tuhan. Itu kan yang kalian tunggu-tunggu. Loh, berarti Betul ini kan? salah. Bukan salah. Yesus itu hamba Tuhan. Iya. Yesus itu imam, raja, juru selamat, dan sebagai Tuhan. Itu semua buset. adalah Yesus.
Sekarang itu kan saya bilang ada banyak gelar Yesus. Dia hamba Tuhan, dia menjadi kutu karena dosa manusia. Dan lain-lain. Buset. Sekarang, oke betul. Sekarang bagaimana kalau saya ada ayat yang menyatakan bahwa dirinya adalah Tuhan? Boleh nggak saya bacakan? Mana, Silakan. silakan. Oke. Itu diambil dari suatu cerita di Alkitab di Markus 5 ya. Ketika Yesus mengusir roh jahat dari seseorang. Matius 5 berapa? Matius Kita buka. 5 ayat 2 dan seterusnya. Makanya kalau begini kalian, karena itu jangan cuma baca satu ayat. Kalian jadi salah paham dan berpaham salah karena cuma baca satu ayat. Nah, ini khotbah Matius bukan 5. Yesus Tuhan ini judulnya. Markus 5 bang. Sorry, Oh Bang. Markus. Oh, Markus, Sabar. Markus Bang Palopo. Oke, ya. Markus jadi begini. 5. Ya sabar dulu. Bentar Begini ya. Pak, bentar sabar, kita baca bareng-bareng. Lah ini malah bukan Yesus Tuhan. Iya. Oke ya. Oke, Baik. udah. Nah, ini enak ini. Ini ceritanya Yesus mengusir orang roh jahat dari orang gerasa. Bang. Nah, singkat saja bang, supaya saya tidak panjang-panjang begini. Singkat saja. Setelah Yesus mengusir roh jahat itu, pada ayat yang ke-18 dikatakan begini. Ayat 18 bang, langsung bang. Ayat 18 bang. Pada waktu Yesus naik lagi ke dalam perahu, orang yang tadinya kerasukan setan itu meminta supaya ia diperkenankan menyertai dia. Gitu kan bang? Coba saya baca ayat 18 dulu. 18, Jangan ke 18 sana bang. dulu. Bukan Ini 12. banyak ini di sini ada di babi di lereng. 18 dulu. Iya. 18 dulu. Iya, itu udah lewat bang. Kita endingnya yang kita mau carikan endingnya. Iya. 18. Iya, sabar Pak, sabar. Oke ya, saya nggak bisa sabar. Menyertai Oke. dia. Udah. Tetap layar lagi Ulang lagi teman-teman, 18. tetap layar. Ya. Ya, mohon dibantu tetap layarnya. Ulang lagi ya. Ayat 18. Aksen oranye. Pada waktu Yesus naik lagi ke dalam perahu, orang yang tadinya kerusakan setan itu meminta supaya ia diperkenankan menyertai dia. Oke? Nah, ini bang serunya ayat 19 bang. Yesus tidak memperkenankannya atau tidak berkata kepada orang itu, pulanglah ke rumahmu pada orang-orang sekampungmu dan beritahukanlah kepada mereka segala sesuatu yang telah diperbuat oleh Tuhan. Yang mengusir roh jahat siapa bang? Yesus. Baru yang diperbuat oleh siapa? Oleh Tuhan. Yesus menyatakan dirinya adalah Tuhan yang sanggup mengusir roh jahat. Begitu juga saya berdoa supaya roh jahat yang ada di hati kalian itu diusir oleh Yesus. Kalian percaya pada Yesus. Oke? Mana Yesus adalah Tuhan? Udah. Aduh, yang mengusir roh jahat siapa bang? Yesus. Dan makanya dibilang kepada Yesus yang diperbuat oleh Tuhan. Jadi Yesus menyatakan dirinya adalah Tuhan. Karena roh jahat juga gemetar, ya. Roh iblis, roh Muhammad itu gemetar sama Yesus. Tapi Bang Palopo, Yesus adalah Tuhan di sini. di ayat atas tadi kan orang itu kerasukan setan. Iya, ini orang kerasukan setan loh. Yesus, kerasukan. setan aja gemetar kepada Yesus. Iya, Coba yang baca. menyembah dia itu Coba baca. orang yang kerasukan setan. Iya tapi roh jahatnya udah keluar bang. Jadi orang yang menyembah Yesus itu adalah orang yang kerasukan setan. Makanya bang, Di situ yang menyembah Yesus itu orang kerasukan setan. Iya. Orang Kristen menyembah Yesus tidak? baca yang lengkap makanya. Iya, tuh di atasnya Bang, Iya. baca. Bang Christian sembah siapa? Iya sama nyembah Yesus. Coba lihat. Berarti Coba sama. lihat. Berarti sama dengan orang kerasukan ini. Orang yang tidak sembuh, Bang. Aduh, makanya jangan bodoh. Jangan menunjukkan kebodohan kalian untuk mencari kebenaran. Malulah kalian. Makanya dibilang dicari ayat, dikasih ayat. Beneran dikasih ayat membantah. Bukan gitu loh, Pak Christian kan dari udah ke ayat 18. Harusnya kan baca dari atas dulu, betul nggak Bang Palopo? Iya kan? Betul. Makanya bacanya lengkap. Karena Oke, yang menyembah Yesus ini orang apa? Sudah waras, sudah berpakaian dan sudah waras. Baca yang lengkap. Sudah waras, kerasukan setan. Ini orang kerasukan loh. Aduh, iya. Ketika Yesus ya. Nah, ayat 15 baca benar. Jangan di 18-nya dari sini. Iya dari 15. Mereka datang kepada Yesus melihat orang yang kerasukan itu dulu sudah orang berpakaian kerasukan. dan sudah waras. Sudah berpakaian dan sudah apa? Dan sudah apa? Waras. Bacakan yang waras. Berarti Jangan Anda suka sekarang setan-setan waras. terus.
Ya udah waras kan, udah sungguh. Makanya jangan suka berkata orang beriman ya. Berarti jadinya tidak waras. Makanya kalian yang dirasukan, ya. Islam itu dirasukan. Ya sudah, kalau Islam itu waras dirasukan. sudah. Harus sadar, harus jadi waras. Kalau kau jadi waras, kau akui itu Yesus itu Tuhan. Ya, Begini, karena kau Pak dirasukan setan, Kristen, kau tidak Pak pernah, Kristen. iya. Karena kau Kristen. dirasukan setan, suka baca tuh yang dirasukan, Pak. tidak suka baca yang waras. Gantian ngomongnya, gantian bisa nggak? Biar enak Ini, Kak. ini yang menyembah Yesus sekarang adalah kebuka. orang kerasukan, betul? Baca sudah berpakaian yang sudah Iya, jangan waras. dulu, Coba sabar dulu. Jangan menunjukkan kebodohan kalian. Kebodohan kalian itu bukan malu lah. Malu. Sabar dulu, Pak, sabar. Kalian tahu membaca enggak? Iya, Kamu saya mengenal baca. Luka, satu cerita. Mereka Baca dan datang lengkap. kepada sabar dulu. Oke, terus. Sabar Terus. dulu. Jadi Oke, yang menyembah Yesus ini adalah orang. Terus. Jangan bilang yang menyembah Yesus. Baca dulu yang lengkap ayatnya. Loh, Mereka ini datang loh. terus. Iya. Jangan cuma membaca kerasukan karena kamu kerasukan terus nanti. Baca yang ayat yang kalimatnya lengkap. Iya, sabar dulu. Aduh. Ya memang udah Islam Pak kerasukan. Christian. Sabar, disapa dulu ini. Bun, disapa dulu Bun. Itu ada Angel siapa? Iya, selamat malam Angel. Disapa dulu Bun, disapa dulu. Di sini ya Pak. Malam Angel. Angel, monitor Angel. Angel monitor. Gak monitor host. Lanjut. Udah pokoknya saya sudah bacakan ayat yang menyatakan bahwa Yesus adalah menyatakan. Oke, berarti yang menyembah Yesus adalah orang yang Baca. Terus. sabar, Kerasukan. Pak Christian. Itu duduk. Oke, baca. Makanya kamu Mereka kamu datang, ya sabar, saya baca dulu, Pak. Oke. Terus Mereka datang kepada Yesus dan melihat orang yang kerasukan itu duduk. Kita bahas dulu nih Terus. satu-satu. Oke. Nah, Jadi terus saja orang kamu yang bawa dulu. Sabar Jangan dulu. begitu. Jangan diam di kerasukan. Makanya kamu kerasukan terus karena kamu diam di Koma kerasukan. di sini. Kan sabar lagi koma itu Pak. Sudah berpakaian dan sudah waras. Kayaknya Ibu Vera ini juga nggak waras. Udah tahu-tahu dan sudah waras. Waras kita bacanya Coba kan itu kamu jadi kerasukan. Ini kan koma, Benar? koma. Sudah waras. Orang yang tadinya kerasukan legion itu. Maka takutlah mereka. Tahu kan? Jadi orang-orang itu jadi takut. Ya. Karena dia Makanya yang lengkap karena dong. dia tidak. Tadinya kerasukan itu duduk sudah berpakaian yang sudah waras. Maka abang-abang, ibu-ibu, Islam jadi waras. Jangan kerasukan terus. Nanti masuk neraka kalian. Nah, Oke? yang menyembah Terima Yesus kasih. ini, yang menyembah Yesus ini orang kerasukan belum? Bukan. Oke. Saudara-saudara, saya sudah menyatakan bahwa Yesus menyatakan dirinya sebagai Tuhan. Terima kasih Islam yang kerasukan setan silakan bertobat. Nah, jadi gini, Pak. Jadi gini. Ternyata Tadinya sekarang Islam kerasukan setan. sabar dulu. Tidak pernah Sabar, dulu. Pak, Aduh. Hai. Ayo, Jadi orang ayo. ini waktu dia kerasukan dia menyembah Yesus. Pas dia sadar dia sudah nggak nyembah Yesus lagi. Maka ya? takutlah mereka. Oh, ya? Ini loh Oh, ayatnya ya? loh. Loh, maka Bodoh Yesus kali berkata kau di sini, analisa. orang-orang saya telah panggil. melihat sendiri hal menceritakan kepada mereka tentang apa yang terjadi Kamu atas ada yang anak. kerasukan Kamu punya setan. anak. Sabar dulu. Bang, lu punya anak nggak di situ? Ada Nah, anak ini nggak? kerasukan Kau setan. panggil ya anakmu. kan? Panggil anakmu Bentar baca Pak cerita ini. Bang. Christian, sabar Pak. Gantian ngomongnya. Lanjut Bang Palopo sampai ayat 18 baca. Iya, dia potong ayat, ya Iya. kan? Nah, yang telah terjadi atas orang yang kerasukan setan. Jadi orang yang menyembah Yesus adalah orang yang kerasukan. Panggil anakmu untuk menjelaskan kepada kamu bodoh. Aku lebih pintar dari kau. Terus lagi Bang Palopo. Aduh. Jangan Bang Palopo, dipotong. Dan orang yang menyembah Yesus itu adalah Kabur. dipotong ayatnya. Aduh. Aduh, Pak. Bukan kalah dikit, kata-katamu terlalu kasih, makanya kau kena pelanggaran sama TikTok. Sudah 2 kali. Iya.
Saya baru rungkat gara-gara kau kena pelanggaran lagi 2 kali. Tadi itu satu si belegu itu. Kedua kau. Nah, bikin bangkit. Hei, aliteng, uangku habis bayar Hotman Paris gara-gara banding terus. Dia bawa legion. Terjebak legion. Satu akun habis, ini aku mau kasih habis lagi akunku kedua. Rokok habis, kopi habis, belum lagi sebentar dicairkan ini. Banding lama sama Hotman Paris, habis uang. Agak lain kau. Iya. Halo Nana. Gimana? Udah makan, Nak? Sudah, syukur puji Tuhan sudah. Kenapa? Kamu gak enak badan ya? Pantesan abang kayak gimana gitu. Puji Tuhan sudah. Oh, puji Tuhan sudah, Frans. Maju, Fran. Kok aku yang lanjut? Iya, si Nana ini masih bujang, Fran. Oke, gas. Gas. Maksudnya gimana itu, Kak Spalopo? Hah? Maksudnya Enggak, tadi ada orang yang kerasukan naik di sini ngamuk-ngamuk. Dia bawa ayat itu, orang yang kerasukan yang menyembah Yesus. Pas dia sudah sehat, sadar nggak menyembah lagi, kan gitu. Salah ayat dia. bingung juga. Oh, iya. Lanjut, host. Belum makan yuk, makan dulu host saya mas. Host, lanjut Lanjut dulu bun, lanjut dulu bun. Oke. Sakit tenggorokanku dari tadi. Ketawa. Dari tadi siang loh. Tadi bunda lagi di luar itu, makanya nggak masuk. Iya, lihat tadi ada Bang Ardi kan. Ya Nana, apa kita mau ngobrol apa nih Nana? Itu Bang Ardi itu baru. Saya buka komentar dari jam 12 siang. Oh dari siang? Iya. Oh tadi jam berapa lihat Bang Ardi? Sore ya, jam 3, jam 4 gitu. Dari siang nggak kita seru. di sini. Tapi nggak seru, dari siang aku ikut nyediain kopi pun nggak ada. Oh Makanya. kopinya nggak ada, makanya yang dibawa kasih kopi lah. Si Frans tuh minta kopi tuh. Nah makasih Pak Roman, barakallah. Nana ayo kita ngobrol apa nih Dek? Udah. Gak tahu ngobrol apa, Kak. Gas aja. Oke, gas aja. Nana Kristen ya? Kita bahas Iya. apa ini enaknya? Gak tahu sih. Nana orang mana Nonton aja nih? sih. Orang timur juga nih ya Maluku, kayaknya. Maluku. Oh Maluku. Aja dia ngobrol bun. Nana. Maluku kayak laki semalam ya, Lucky ya. Lucky juga Maluku. Iya. Luki Ambon, kayaknya Ambon. Papua. Oh Lucky Papua ya. Iya. Lagi proses semua ini bunda, lagi proses. Dinda kita Frans juga lagi belajar ya, gitu kira-kira. Ya mudah-mudahan ya. Terserah Kak Spalopo aja toh yang Ya salah. Ya salah. Gini, aku tahu mau bahas apa. Apa? Pan, silakan kita buka. Bahas apa aja lah Kak. Bahas Kak Nana ini masih jomblo atau enggak? Wih, itu DM-an aja sama nananya, ya kan? Itu saya jamin masih Kok bisa Frans. Lu tenang aja Frans. Tidak ada yang akan sampai kepada Nana tanpa melalui Bang Palopo. Tenang aja. Bang Palopo kata-kata itu tuh yang pas. Tenang aja Frans. Lu urusan sama gue kalau soal Nana. Kalau kita bahas kalau Bunda itu masih tertarik di Matius 7 itu, 15 sampai 23. Karena banyak pemahaman itu dari pihak Kristen itu macam-macam di situ ya.
Padahal secara eksplisit tertulisnya betul-betul bahwa menyatakan di situ ya bahwa Yesus memperingatkan akan adanya ajaran sesat, orang sesat gitu kan. Coba di Nana bisa buka itu enggak? Data enggak? Matius mana? Matius 7 kita baca dari ayat 15 sampai 23. Boleh ya Bang Polopo, ini kita bahas gantian. Dari kemarin kita bahasnya dosa waris dulu ya kan? Lanjut. Gak usah waris-waris lah. Cinta kayak yang diwarisin atau hatimu Iya. diwariskan kepada aku. Enggak juga gitu kan? Ini dosa. Lanjut. Ya, silakan Nana coba ya. Bunda bantu buka juga nih. Matius 7, 15 sampai 23. Hal pengajaran yang sesat, judul perikopnya. Nana baca ya. Boleh? Nana buka nggak? Ini ada. Ini lagi Kenapa? baca. Iya, bisa dibaca. Bunda dengar boleh? Oh, maksudnya baca untuk 200. Biar yang di bawah juga dengar gitu, Adek. Boleh ya? Sampai ayat berapa sudah? Dari 15-nya enaknya. Jadi dari satu perikop, jadi dari judulnya kan itu perikopnya hal pengajaran yang sesat. Betul? Oke. Ya, oke, lanjut. Oke, pengajaran yang sesat. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara dari rumput duri? Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Nyahlah daripada aku kamu sekalian membuat kejahatan. Baik, kita bahas satu-satu ya per ayat. Karena sebenarnya kalau kita memahami apa yang dikatakan Yesus di Matius 7, 15 sampai 23 ini adalah tentang peringatan dari Yesus nanti di hari kiamat dia akan turun kembali ya, menjelang kiamat ya, di hari akhir. Jadi yang Bunda mau tanyakan di ayat 16, dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara dari rumput duri? Nah, pertanyaan Bunda, menurut pemahaman dari Adek, dari Nana, Yesus mengatakan buahnya lah, ini apa maksudnya? Silakan. Di sini Yesus pakai bahasa alegoris ya, pengumpamaan bahasanya. Jadi kalau menurut Nana buah itu di sana dimaksud Yesus apa kira-kira pemahaman Nana? Ke apa yang entah disebarkankah atau dihasilkan dari si nabi-nabi palsu di ayat sebelumnya. Oke, betul. Jadi menurut pemahaman itu kalau bahasa perumpamaan dari Yesus itu buah itu adalah ajaran. Betul Nana bilang. Jadi di ayat 15-nya kan Yesus memperingatkan, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba. Tapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Jadi dari pengajaran nabi-nabi palsu itulah kita akan di sana akan Yesus mengatakan bahwa akan terlihat gitu. Di mana ajaran yang baik itu pasti menghasilkan buah yang baik, ajaran yang tidak baik pasti menghasilkan buah yang tidak baik. Betul ya, begitu ya, sampai ayat ke-19-nya. Nah,
Yang poinnya di sini di ayat 21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku. Ini kunya di sini Yesus ya, betul nggak? Nah, Betul. oke. Tuhan, Tuhan, tanda seru itu ya, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Nah, menurut pemahaman adik Nana, di data 21 ini, itu maksudnya apa coba? Bunda pengen dengar. Ya maksudnya gak cuman sekedar teriak Tuhan, tapi ya gak cuman ngomong, tapi berbuat juga begitu, yang sesuai kehendak Tuhan. Yang berseru. Kalau berseru itu bahasa lainnya apa? Coba pemaknaan dari kata berseru. Berseru itu apa menurut Nana? Enggak, pokoknya yang aku pahami itu yang ayat ini maksud adalah artinya gak cuman sekedar kamu berdoa aja, tapi kayak ya udah selesai berdoa, oke. Selanjutnya gak ada yang selesai berdoa mungkin minta ampun dan lain sebagainya, tapi setelah itu ya gak ada apa ya perbuatan baik yang dihasilkan begitu. Jadi kayak ya sama aja nihil. Oke, paham. Berarti maksud Nana bukan orang yang hanya memanggil ya, berseru kepada Yesus Tuhan akan masuk kerajaan surga begitu. Begitu maknanya. Tapi di situ ada koma loh, melainkan dia. Iya begitu. Ya, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Nah, kehendak Bapak di sini maksudnya apa? Kehendak Bapak ini menurut Yesus apa? Berarti bukan menuruti kehendak Yesus dong ya, kehendak Bapak. Nah, kehendak Bapak ini maksudnya apa nah? Gak apa-apa, biar kita ngobrolnya santai aja ya. Kehendak, karena ya Yesus kan maksudnya dia tentunya meneruskan apa yang dimaksudkan oleh Bapa. Jadinya ya maksudnya dia harus memandang. Maksudnya artinya bagaimana ya, dia harus bilang juga kalau itu bapaknya begitu. Jadi untuk melakukan kehendak bapaknya. Oke, Bapak di sini sebagai apa? Bapak dia. Menurut Yesus Bapak di sini sebagai apa? Sebagai Tuhan atau bukan? Oh, Tuhan. Tuhan. Bapak di situ sebagai Bapak di situ sebagai Bukan sebagai kehendak Bapakku. Intinya Kehendak Bapakku kata Yesus. tetap Tuhan. Tetap Tuhan, tapi memang tetap Tuhan, ya, tapi memang saking akrabnya ya memang dipanggil Bapa. Oh gitu, saking akrabnya dengan Yesus gitu maksudnya. Ya, dengan Yesus, dengan siapa saja yang percaya, bahkan kadang kita berdoa juga kita bilang Bapa, Bapa, Bapa. Nana Kristennya Katolik ya? Protestan. Oh Protestan, oke, biar Bunda paham. Oh jadi menurut Nana, Yesus memanggil Bapak ini hanya karena dia merasa dekat gitu ya dengan Bapaknya begitu. Jadi ibaratkan anak dengan Bapak gitu maksudnya ya. Iya memang karena memang begitu sih. Oke. Terus di ayat 22, pada hari terakhir banyak orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mukjizat demi namamu juga? Yang banyak bernubuat demi namamu ini dan mengusir setan demi namamu ini siapa? Maksud Yesus di sini siapa? Setelah pengetahuan Nana gitu loh. Karena Yesus mengatakan betul di ayat 22 ini secara eksplisit tertulis akan banyak
berseru kepadaku Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mukjizat demi namamu juga. Nah, menurut Nana yang memakai nama Yesus bernubuat dan mengusir setan itu pakai nama Yesus itu siapa? Maksudnya orang-orang yang orang-orang yang memang percaya kepada Yesus. Oh, sebagai apa? Percaya kepada Yesus sebagai apa? Yang seharusnya loh, di data ini yang seharusnya percaya kepada Yesus sebagai apa? Ya percaya sebagai Yesus kepada Yesus sebagai Tuhan. Sebagai Tuhan. Kalau kata-katanya di situ nggak rancu nggak menurut Nana, karena di situ Yesus berkata ya, padahal banyak orang akan berseru kepada Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu? Nggak apa-apa Bunda, ulang-ulang ya, biar paham, dan mengadakan banyak mukjizat demi namamu juga. Nah di ayat 23-nya di sini poinnya, pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, nyalah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Berarti kalau menurut Nana, yang memakai nama Yesus tadi adalah orang-orang Kristen, di ayat kedua-tiganya di sini menurut Nana pemahamannya bagaimana nih? Karena Yesus berkata disitulah akan berterang kepada mereka, orang Kristen, maksudnya yang memakai nama Yesus tadi, memanggil Yesus Tuhan. Yesus berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, nyala daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Nah, gimana ini? Ya, 23-nya, silakan. Iya tuh, karena di bagian yang dari ayat yang bagian awal-awalnya kan berbicara tentang yang menghasilkan buah yang baik dan buah yang tidak baik. Jadi tentunya yang Tuhan inginkan itu ya penghasil buah yang baik begitu, yang sesuai kehendaknya. Oke, Jadi di sini nih semacam apa ya, kalau saya pahami ini semacam. Ya, terus nggak apa-apa, lanjut. Makanya di sini saya pahami ini nih semacam apa ya, kayak lebih ke sampai di sini Tuhan apa ya, semacam betul-betul tegur begitu. Yang tegur Jadi memang ya kalau Tuhan maksudnya intinya di sini dia kayak betul-betul tegur bahwa ya kau pembuat kejahatan begitu. Jadi ya berubah. Menurut pemahaman Nana ya, kalau dari bahasa yang tertulis, pemahaman Nana itu menurut Bunda salah. Karena apa? Malah di ayat 22 itu kan, pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan. Berseru ini dalam kata lain ya, kata bahasa Indonesia yang lain itu memanggil. Berseru, memanggil kepadaku, Tuhan, Tuhan. Betul? Bukankah demi ayat 21, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, atau memanggilku Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga. Berarti kalau menurut bahasa ini ya, tertulis kita memaknainya bahwa bukan setiap orang yang memanggil Yesus Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga. Bukan kehendak Bapakku yang surga. Tadi Bunda tanya kepada Nana, Bapak itu siapa? Mengajak, memberitahu, mengajarkan bahwa bukan setiap orang yang berseru memanggil dirinya Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan orang-orang yang melakukan kehendak Bapa, kehendak Tuhannya Yesus yang di surga. Gitu. Gak dipotong ayatnya Pak ya. Ini kita baca satu-satu. Karena kalau memaknainya bahwa ajaran buah tadi betul, di sini Yesus mengingatkan bahwa hati-hati, waspada, nanti akan datang nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba. Jadi membawa ajaran-ajaran yang
tidak diajarkan apa yang diajarkan Yesus pada kaumnya saat itu. Gitu loh. Jadi sebenarnya ini ya, kalau dibaca secara Paman lagi. Assalamualaikum Mas Roding. Assalamualaikum Mas Roding. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut, Bun. Baru masih hujan di sini. Lanjut. Oh, masih hujan. Ya. Gimana Nana? Kalau menurut Bunda begitu, menurut Nana gimana? Silakan. Ya, menurut saya ini nih intinya keseluruhan keseluruhan bacaan tentang pengejaran yang sesat ini ya terkait kita menghasilkan sesuatu yang baik begitu yang berdampak baik ke orang lain begitu. Jadi kalau yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, ya sudah, maksudnya itu kayak intinya begitu terkait dengan entah Tuhan terus yang dimaksud Bapa ini siapa, terus Yesus ini sebagai apa, itu tuh kayak urusan lain lagi begitu. Dan itu tuh itu maksudnya bagaimana ya, dia maunya memang itu yang dipahami, itu yang diyakini. Jadi memang ya kalau misal ada yang mau mencoba untuk memahami dan mempelajari dan lain sebagainya, ya boleh saja, ya silakan dari interpretasi masing-masing bagaimana, kayak gitu. Iya, kalau pesan Bunda sih ini sebenarnya sesuatu yang ayat ini ya, sesuatu yang betul-betul jantungnya di Bible itu, apa yang istilahnya penutup dari Yesus mengatakan, mengingatkan gitu loh ya, kepada kaumnya saat itu, Bani Israel saat itu, bahwa waspada akan ada pengajaran yang sesat ya. Karena di poinnya itu Adek kalau nanti boleh dibaca berenung sendiri tanpa doktrin, dengan pemahaman bahasa Indonesia yang baik ya, dibaca yang betul. Karena poinnya di ayat 23 itu loh. Kenapa Bunda bilang begitu? Karena di ayat 23 itu ya Bunda jujur memang Bunda Islam. Tapi kalau Bunda baca Bible itu dengan secara eksplisit apa yang tertulis ya. Apalagi ini kan merah semua, ini perkataan Yesus. Ya. Itu kita bisa mencerna dengan baik langsung loh apa yang dimaksud Yesus di sini. Dari ayat 15, 16, 17, 18, 19 terus sampai ke 23, ini poinnya. Dimana pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Kamu ini maksudnya siapa? Kalau menurut Nana, kamu di sini siapa? Ayatnya, pada waktu Yang terakhir, itu aku akan ya. berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Jadi itu si pembuat kejahatan ini. Ya, kamu ini kepada siapa maksud Yesus kepada siapa? Tadi kan Nana bilang kan di atas, bahwa yang bernubuat memakai nama Yesus, ya kan? Yang memanggil Yesus Tuhan, nah itu kan orang Kristen. Nah, yang Bunda tanya, kamu di sini aku tidak pernah mengenal kamu. Nyala daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Kamu di sini maksud Yesus di sini untuk siapa? Ya sama, jawaban saya sama. Kamu di sini ya maksudnya ke pembuat kejahatan di sini. Oke, pembuat kejahatannya karena apa? Pembuat kejahatan yang tadi kayak ayat sebelumnya, yang artinya yang apa ya? Ya tidak, yang berbuat jahat. Cek masuk Bang Palopo. Gini, sebenarnya tariknya dari 15 dulu. Di sini tentang buah-buah pengajaran itu kan di situ ya Bunda ya, tentang apa? Buah. Sebenarnya dari buahnya. Gitu. Jadi Matius
15 itu nyerukan Yesus itu Tuhan, gitu loh. Jadi di situ dikatakan bahwa dari buahnya lah kamu melihat, gitu loh. Tidak mungkin pohon yang baik menghasilkan buah yang baik. Nah itu dulu, apa yang dimaksud pohon yang baik dan apa yang dimaksud pohon yang tidak baik, buruk, gitu loh. Lalu pohon yang buruk akan menghasilkan buah yang buruk. Nah pohon yang buruk itu menurut Yesus harus ditebang. Begitu. Nah kita lihat pengajaran Yesus, ada enggak kehendak Bapa yang mengatakan bahwa menuhankan Yesus? Nah itu dulu. Kan di situ bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan yang akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan mereka yang mengikuti kehendak Bapakku yang di sorga. Nah kan gitu. Jadi yang masuk ke dalam kerajaan sorga adalah yang mengikuti kehendak Bapa, bukan pengajaran nabi-nabi palsu yang di atasnya itu, gitu loh. Nah poinnya sebenarnya di situ kehendak Bapa. Baru kita lihat apa sih kehendak Bapa? Ada nggak kehendak Bapa untuk menjadikan anaknya sebagai Tuhan atau menjadikan Yesus itu sebagai apalah? Nggak ada. Nah di mana nanti kita lihat ada kehendak Bapa adalah barang siapa, ini kehendak Bapa di surga, supaya mempercayai anaknya, gitu loh. Jadi mereka yang akan masuk ke dalam hidup yang kekal, yaitu mereka yang percaya kepada anak. Nah apa? Percaya sebagai apa? Supaya memperoleh hidup yang kekal. Baca Yohanes 17:3. Jadi 3 ayat saja itu berkesinambungan, sudah ketemu kehendak Bapa. Iya betul. Tadi Bunda mau lagi ke sana juga nanti. Betul Bun. Begini Bang Palopo, Iya. tadi Nana sudah mengakui kan Bunda tanya yang bernubuat memakai nama Yesus, memanggil nama Betul. Yesus. Di sini siapa? Kata Nana. Itu ya sudah orang buahnya Kristen. itu buahnya. Buahnya itu di 22 dengan 23. Buahnya di 22 yang memanggil Yesus Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, mengusir setan dan bermujizat, itu buah dari pengajaran sesat. Maka Yesus berkata di 23, enyahlah daripadaku. Begitu Nana ya. Nah poinnya di situ, poinnya di 22, buahnya dari 15 itu tadi sampai ke 20. Nah buahnya ada di 22. Nah itu yang pada hari terakhir, ya hari kiamat ya, banyak orang yang berseru kepadaku, Tuhan katanya, bukankah kami bermujizat, bernubuat, mengusir setan? Nah ini kita cari aja, siapa yang sering bernubuat pakai nama Yesus, siapa yang sering mengusir setan, siapa yang sering bermujizat, Orang sembuh, Kristen, sembuh, kata Nana. sembuh, iya kan? Orang Kristen Nah, katanya tadi Bang. ini dari buah dari pengajaran nabi palsu yang di atas. Itu gitu nak. Poinnya itu ada di 17:3 Bunda ya, endingnya. Jadi inilah kehendak betul. Bapakku, ya kan, mereka orang-orang harus percaya kepadaku agar mereka memperoleh hidup yang kekal dan akan kubangkitkan pada hari kiamat. Itu kehendak Bapa, percaya kepada anak. Percaya kepada anak sebagai apa? Yohanes 17:3. Inilah hidup yang kekal itu, mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar, asyhadu an la ilaha illallah, dan mengenal Yesus sebagai utusan Tuhan, wa asyhadu anna Yeshua Masih wa Rasulullah. Itu gampang kok, benar gak benar? Bentar. Iya. Iya. Jadi kalau ada yang menuhankan anak, menuhankan selain daripada Bapa, jangan harap masuk ke dalam kerajaan sorga. Itu, lanjut. Iya, lanjut Pastor Roding kalau mau masuk. Masih hujan katanya di sana. Oke, Masih gimana hujan. Nana? Paham nggak, Dek? Iya masih hujan di sini, lanjut dulu. Hujan besar soalnya. Paham, maksudnya saya juga paham dengan apa yang maksud, merujuk kemana. Cuman ya sama, tetap seperti pendapat saya yang awal-awal dari bahkan masuk awal live, sama-sama juga sama. Cuman itulah maksudnya ya kita harus tambah wawasan baru, tambah Iya, tidak apa-apa Nana, belajar ya. Jadi gini, jadi kita lihat, tarik lagi dari 15 itu kan, sampai ke 20, pengajaran nabi-nabi palsu itu. Nah tinggal kita lihat,
siapa yang mengajarkan bahwa menganggap Yesus itu sebagai Tuhan? Iya, betul. Karena Yesus tidak pernah menganggap dia sebagai Tuhan, hanya utusan Tuhan. Nah, apakah bertentangan atau selaras? Begitu. Itu yang mau dibedah, ya kan? Nah, kalau di situ kan dikatakan hati-hati dengan serigala apa tadi? Bulu domba. Berbulu domba. Nah, siapakah serigala itu? Siapakah domba yang menyamar? Serigala yang menyamar sebagai domba. Itu dikaji di situ nanti. Dalam itu ditambah 100 lah. Gampang itu. Gitu nak. Pastor Loding itu menguasai itu, Pastor Loding. Tapi Bunda Vera juga mantap tadi. Begitu deh. Gampang kok Bible itu kita kaji. Sebenarnya poinnya memang di Matius itu 7 itu pengajaran. Di situ sesatnya. Sesatnya di situ. Tapi kalau kita kaji, kita dapat kok itu. Apa kehendak Bapa, siapa yang mengajarkan hal-hal yang tidak sesuai dengan perintah Yesus, gitu kan? Begitu. Barang siapa yang percaya kepadaku, dia juga percaya kepada Bapakku yang telah mengutus aku. Di situ artinya Yesus berkata, kau percaya aku sebagai utusan Bapa, bukan sebagai Tuhan. Nah, ajaran yang mengatakan Yesus Tuhan itu ajaran siapa? Kita kaji. Nah, sederhana, saya kasih dalil. Coba buka kisah 236. Nanti kita lari ke Roma ya. Coba buka dulu kisah 236. Ya, coba nah. Kisah Coba para buka. rasul. Pasal Kisah 2, 236. nomor 36. Nah, seluruh kaum Israel harus tahu bahwa Yesus yang engkau salibkan itu, apa di situ? Coba dibuka Nana. Sudah, ini buka. Apa di situ? 236. Coba dibaca, biar kita dengar. Jadi, Seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu Tuhan dan Kristus. ya kan? Allah telah membuat Yesus yang engkau salibkan itu supaya menjadi Tuhan dan Kristus. Siapa yang nulis itu? Itu adalah tulisan Lukas atas arahan Paulus. Banyak kok, nanti itu salah satunya. Masa Tuhan dibuat? Coba, masuk akal gak? Jadi seluruh kaum Israel harus tahu bahwa Allah telah membuat Yesus yang engkau salibkan itu apa? Supaya ia menjadi Tuhan. Menjadi Tuhan. Masa Tuhan dibikin? Itu sederhana itu. Selesai sebenarnya itu. Nanti kita kaji ke Paulus. Ini tentang tulisan Lukas dulu, ya kan? Begitu. Nah, sementara Yesus mengaku, aku ini hanya utusan loh. Aku diutus oleh Bapakku untuk menyampaikan segala firman. Barang siapa yang melihat aku, dia sudah melihat Bapa. Artinya di situ, kau tidak usah melihat Bapa, kau cukup melihat saya aja. Kau sudah kenal Bapa itu. Bagaimana caranya? Mendengarkan segala firman yang telah kusampaikan. Begitu, Nana. Ya, karena 5:30 John, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri, Nana, kata Yesus kepada Nana. Coba Nana bertanya, Nana, Yesus, ibaratnya ini saya beranalogi. Ini Nana yang bertanya, Tuhanku Yesus, bisakah kamu memasukkan aku ke dalam kerajaan sorga? Apa jawab Yesus? Maaf, adindaku Nana, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar. Coba buka 5:30 John. Dia dikorelasi di Matius 20:23. Apa kata Yesus tentang kerajaan sorga?
tentang hal yang duduk di sebelah kanan ataupun sebelah kiriku, begini, cawanku memang boleh kau minum. Coba nanti buka Matius 20:23. Kamu baca satu perikop itu ya, coba kamu buka dulu Matius 20:23. Ini tentang kerajaan surga ya. Coba buka Matius 20:23. Di situ dikatakan, cawanku memang bisa kamu minum, ajaranku ya kan boleh kau terima, tetapi tentang hal yang duduk di sebelah kanan ataupun sebelah kiriku aku tidak punya hak, melainkan Bapa yang telah menyediakannya. Tuh, jadi nggak bisa dia. Nah, kuasa yang diberikan Yesus ini adalah kuasa untuk menyampaikan pesan, message, risalah, hukum-hukum. Di mana itu? Yohanes 17:8, sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kuterima dan telah kusampaikan kepada mereka. Nah, di situ. Ya. Jadi Yesus ini ya hanya sebatas penyampai firman. Ya. Begitu. Lanjut. Kalau sebenarnya dari yang kita buka pertama tadi Matius 7 sampai 23, kalau apa yang diajarkan Yesus itu ya hanya utusan ya. Kalau apa ya? Iya, tetapi ya itu betul kata Bang Polopo, harus kita bedah ini ajaran yang satu ini maksudnya gimana yang dikatakan Yesus di situ. Siapa nabi-nabi palsu ini yang membawa ajaran yang sesat? Kan harus begitu. Nah, yang lebih mencengangkan itu Paulus ya. Di Kolose 1:15 sampai 23 tuh kalau nggak salah Bunda baca. Itu sangat mengerikan. Kenapa? Bahwa Paulus mengatakan di sana ya, di dalam dialah segala sesuatu diciptakan. Ini adalah pernyataan yang sangat membengongkan gitu loh. Membengongkan, mengherankan untuk diucapkan seorang manusia manapun. Coba dibaca Kolose 1:15 sampai 23. Serem di situ Bang Polopo. Bahwa Paulus itu mengatakan dirinya sendiri sebagai Allah di situ. Dan mengatakan bahwa Yesus itu adalah pencipta segala sesuatu dari awal dan akhir. Coba dibaca. Bukan Nana, Kolose 1:15 nah. Bang, izin turun Bang dulu Bang. Mau pulang Bang. Kemana Frans? Ini kita lagi belajar loh. Tidur saja di situ, Fra. Pengajaran itu luar biasa ini. Iya, maksudnya mau pulang dulu karena soalnya kan pulang ini naik kereta, jadi gak bakalan ku dengar, mungkin nanti aja lanjut kalau aku. Soalnya ini mau pulang. Oh, nanti naik ulang ya, Frans ya. Oke Bang. Naik ulang Frans, kita ngopi di atas ya. Oke Bang. Oke, kasih Frans. Ya, Bang Polopo, pernah baca nggak nih Kolose 1:15 sampai 23? Ya, coba dibaca aja, dibaca. Oke ya, udah baca ya. Nana nyimak ya. Nana. Adek, dibuka mute-nya. Buka ya. Lanjut. Bunda Nana buka juga Kolose 1:15 sampai 23. Ntar Bunda yang baca boleh, atau Nana yang baca? Nana atau Bunda yang baca? Masing-masing aja. Oke, Bunda yang baca biar yang di bawah bisa nyimak ya. Oke, Kolose 1:15 sampai 23, nggak apa-apa nih Bunda bacain buat Nana ya. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun pengusaha. Ya ampun, diambilnya semua ini sama Paulus. Segala Makelar. nanti di bawah sekali dia ada nama dia Bang. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Makanya kata Bunda membengongkan banget nih Paulus.
Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Ialah kepala tubuh, yaitu jemaat. Ialah yang sulung, yang pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga Ia yang lebih utama dalam segala sesuatu. Di ayat 19-nya, karena seluruh kepenuhan Allah berkenan, diam di dalam Dia. Di ayat 20-nya, dan oleh Dialah Ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di surga. Sesudah Ia mengadakan perdamaian oleh darah salib Kristus. 21. Juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran, seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat. 22. Sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercela dan tak bercacat di hadapannya. 23. Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit. Dan yang aku ini, Paulus, telah menjadi pelayannya. Parah Paulus ini. Yang parahnya itu 1 Korintus 4:15. Ya. Coba kamu buka 1 Korintus 4:14 sampai 4:15. Di situ Berapa Bang Palopo? 1 Korintus 14:15. 14 sampai 15. Ya. Oke. Hal ini kutuliskan itu bukan? Iya. Ya. Hal ini kutuliskan 1 Korintus 14 sampai 15. Ya. Hal ini kutuliskan bukan untuk memalukan kamu, tetapi untuk menegur kamu sebagai anak-anakku yang kukasihi. Sebab sekalipun kamu mempunyai beribu-ribu pendidik dalam Kristus, kamu tidak mempunyai banyak bapa, karena akulah yang dalam Kristus Yesus yang telah menjadi bapakmu. Betul. Akulah yang ada di dalam Kristus. Coba Padahal diulangi. Yesus. Coba diulangi dulu baca. Coba Bang, coba di 15-nya diulang. Yang tadi aja. Sebab sekalipun kamu mempunyai beribu-ribu bapa, apa di situ? Coba Bunda Vera, coba. Sebab sekalipun kamu mempunyai beribu-ribu pendidik dalam Kristus, kamu tidak mempunyai banyak bapa. Karena akulah yang dalam Kristus Yesus telah menjadi bapakmu. Akulah. Oleh Injil. Ya, yang akulah. Kepadamu. Paulus lah yang ada di dalam Yesus. Bayangkan, bukan Yesus yang ada di dalam Paulus. Terbalik dia di situ. Di ayat berapa tadi? 1 Korintus 4:15 Bang. Berarti itu Bang Palopo bertentangan juga yang Yesus mengatakan ya, janganlah menyebut siapapun Bapa di dunia ini karena hanya ada satu Bapa yaitu di sorga. Iya, itu Bapa huruf kecil juga loh yang dikatakan Yesus loh. Bukan Bapa huruf besar loh. Hati-hati loh. Karena salah makna kita nanti bisa kembali ya. Oke lah, kita ikuti sebagai Bapak rohani. Tetapi di sini Paulus yang ada di dalam Kristus. Nana, kenapa turun, Dek? Naik lagi, nah. Naik lagi. Nanti ada lagi lawannya itu. Kita nggak ini kan keimanan, silakan. Cuman kita mau ini membacakan apa yang betul-betul tertera secara eksplisit gitu loh di Bible-nya. Betul nggak, Bang Palopo? Betul. Gimana tadi ayatnya Bang? Coba diulangi enggak? 1 Korintus 4:15. Kalau mau tarik dari 14, jangan dari 13-nya Bang, jadi sampah nanti di situ. Di 13 saja. Di 14 saja.
14, 15. 1 Korintus 4. Dengarkan Pak ya. 1 Korintus 4, 14, 4 nomor 14 sampai 15. Itu. Iya, jangan ke 13 jadi sampah itu. Sabar, Pak tahu sama tahu. Anak-anak Edis ini di bawahnya. Kenapa ya sekarang TST kok jadinya begini ya? Semenjak Iya. sering di edis loh. Jadi bukan anak-anak Paulus lagi, anak-anak Edis. Halo, halo. Ya, Ya Dek, Nana. Ya, mungkin mau kasih apa ya, pendapat terakhir aja, turun dulu soalnya ada mau telepon dulu. oh iya ya. DM saja nanti iya, nomormu Nana ya, kalau mau belajar ya, Bible ya, sama Iya, abang ya. silakan mungkin. Ya, oke Nah ya, hati-hati ya, Oke. sehat-sehat Oke, selalu siap. ya. Selamat diskusinya. Oke, Iya, selamat miss malam you. Nana. Miss Makasih you. ya Dek, udah mampir. Banyak-banyak belajar Banyak-banyak baca belajar. Biblenya ya. Siap. Ya, lanjut. Bagaimana Pak Samuel? Halo, jangan terlalu lama Pak, ngopinya nanti kebentar. Iki rumah apa kok Bunda jadi hilang, host? Samuel, oi. Al, ini kasih gua mawar, emang gua laki-laki apaan Al? Tahu nih aja. Kok Bunda jadi nggak ada ya? Nana yang ada. Dalam kerohanian mungkin. Kenapa begini? Bunda kok jadi nggak ada Bunda nih? Host, coba host, diputar dulu host. Kok Bundanya hilang? Al, malam Al. Malam Bunda, malam. Lah, kalau gini Bunda, ini dong, lebih dari Paulus dong. Ada suara nggak ada orangnya? Tapi ada kok, di layar saya ada. Ada. Nana ya ada di atas. Di saya kok. tidak lihat juga. Tuh kan? Bener di Bunda sendiri nggak ada. Di gua ada. Coba kita uji dulu. Pak Samuel. Nah, ada nggak? Udah Vera? Nah, ini baru ada. Dah. Oh. Nana masih monitor. Ada Nana udah turun. Masih ada di Turun. atasnya. Oh, nyangkut. Sudah. Nyangkut berarti ya. Iya. Yoi. Mau bertanya, kalau bandara di Makassar itu Hasanuddin kan namanya? Ya. Oh iya, sih, makasih. Kapan berangkat? Oh ya kita nanya dulu. Al itu gunung itu gimana Al? Oh iya, tadi siang dia ini lagi Ustadz. Anak Bunda terbengkalai di Bali nggak bisa terbang ke New Zealand tuh. Bikin Iya. semua penerbangan dari Bali. Itulah makanya Terlantar dia di Bali, kasihan juga. Padahal saya mau ke Bali besok, Bun. Nggak bisa ya? Nggak bisa Bang, ya anak Aduh, Bunda tuh gagal. mau 5 penerbangan dibatalkan dari kemarin. Iya. Tadi cek di Traveloka tuh ke Makassar, tapi Murah kok Makassar. Kalau Bali Makassar nggak mahal dia. Nggak sampai jual saya rumah dari Labuan Bajo nanti Pak Ustadz. kok. Oh, Labuan Bajo. Bang, Iyalah, main lah. Langsung aja ke gunung sana, Bang Suma sana. Gampang lah itu. Banyak penginapan di atas. Iya dong. Makan tidur aja belajar setahun kan. Iya. Ngapain pusing ya kan, tinggal musik terus. Banyak itu Enak nggak di atas. Nopo-nopo? Banyak gadis nggak? Orang Makassar jangan dilawan. Banyak Ya, yang buka putih. kenalin Al, Iya. kenalin. Banyak. saya lebih dulu berpikir untuk
Oh, kehidupan setelah kematian nanti itu yang saya utamakan dulu. Kalau Cakep. masalah yang lain-lain itu tinggal saya serahkan kepada Yang Maha Kuasa. Pasti akan diberikan terbaik kok. Ya, Gampang lah itu. betul, amin. Cacing aja hidup kok di bawah tanah, apalagi kita di atas ya kan. Ngapain pusing-pusing. Pak Samuel gimana Pak Samuel? Pak Samuel, gimana Pak Samuel? Sudah baca Pak? Ya, silakan Pak. Nggak ada dikatakan bahwasannya Paulus yang berkata di situ. Korintus itu Paulus Pak, akulah. Korintus itu Korintus siapa surat yang nulis, Pak? Paulus kepada jemaat di Korintus. Itu Pak. Nah, itu akulah di situ siapa? Yesus, kalau menurut saya itu Yesus. Coba salah Pak. Akulah yang di dalam Kristus. Nah, kalau Kristus merujuk ke Yesus. Kalau akulah itu Paulus. Akulah yang di dalam Kristus. Jadi Pauluslah yang ada di dalamnya Yesus, yang menjadi bapakmu. Makanya Yesus berkata, iblislah yang menjadi bapakmu. Salah itu, salah. Loh, ayo kita uji. Gampang. Bukan Paulus yang berkata seperti itu. Loh, itu Korintus itu yang nulis Paulus, Pak. Iya, yang nulis Paulus, bukan Paulus yang berkata. Paulus itu menyampaikan. Ah, jadi siapa aku di situ? Allah. Salah Bapak. Allah yang ada di situ dalam. Mana sih Pak? Baca dari 14. Baca dari 14-nya. Pak baca 14 ini Bunda 14 bacain. ya. Dengar Pak ya. Ya. Hal ini kutuliskan, kata Paulus tuh. Kan Hal dituliskan. ini kutulis Iya, ada kataku depannya. Ya ku di Yang sini menyampaikan. siapa? Yang menyampaikan itu siapa? Dia kan hanya menulis. Lah iya, surat Korintus ini dari siapa? Dia itu hanya menulis, bukan dia yang Astagfirullahaladzim. Iya, Oke, yang sebentar, nggak apa-apa nanti dibantai ya, Bunda baca dulu ya. Ya. Hari ini kutuliskan bukan untuk memalukan kamu, tetapi untuk menegur kamu sebagai anak-anakku yang kukasihi. Ayat 15-nya, sebab sekalipun kamu mempunyai beribu-ribu pendidik dalam Kristus, kamu tidak mempunyai banyak bapak. Karena akulah yang dalam Kristus, yang Yesus telah menjadi bapakmu. Tuh. Bu, ya berarti kan Allah yang bercari situ. Bukan Aku itu huruf kecil di A-nya Pak. Lihat di situ Bapak ini. A itu di situ huruf kecil, bukan huruf besar. Jadi kalau huruf kecil kenapa? Bukan merujuk ke Yesus. Gimana sih Bapak ini? Ajaran kami nggak ada huruf kecil huruf besar ya Bang ya. Mati meja. Itu Tuhan huruf besar, Tuhan huruf Tuhan kecil. huruf apa besar, itu? Tuhan huruf kecil gimana? Oh, jangan-jangan Pak Samuel bukan Kristen ini. Ngejauhin Coba jangan. kita lihat ya, coba kita lihat ya. Tunggu. Sabar dulu Pak ya, kita lihat ya. Kita lihat datanya ya. Bunda kasihan Bang loading sendirian di atas. Nah, coba kita lihat Pak ya. Nih, saya ajarin Pak baca Bible Pak ya. Sabar. Ini Nana kok masih ada di saya lengket dia ini ya. Lengket dia, host kecilin dulu, nggak bisa kecilin Nana. Kalau enggak Bang Palupanya digedein aja. Iya ya ini kan. Ini Pak dibaca dari atas. Kalau Bapak lari ke 13 bahaya. Jadi sampah Bapak di situ. Bisa ya? Iya. Nggak bisa ya? Tunggu dulu. Nggak bisa. Pak Samuel udah nggak usah tenggelam nih. Kita Nggak udah usah tampilin tenggelam, Pak. data. Udah ada di layar. Pak. Ya, Pak. ya. Nah, ya, Ya. tuh baca tuh Pak. Tuh. Baca dari atas Pak supaya Iya udah baca kan. ya kan. Nah di sini, ini janganlah baca ini ya, kena band nanti. Di sini,
Janganlah inilah. Nah, ini aja nih. Hal ini kutuliskan bukan untuk memalukan kamu. Ini merujuk ke Paulus, Pak. Tetapi untuk menegur kamu sebagai anak-anakku. Jadi kalian ini anak-anaknya Paulus. Enggak saya itu. Ini? Enggak. Berarti itu yang berkata bukan Paulus. Yang nulis ini Paulus, Pak, kepada jemaat di Korintus. Gimana sih Bapak ini? Kami enggak mengakui kami anaknya Paulus. Lah ini gimana sih? Berarti bukan Paulus. Kasihan loh Paulus. Berarti bukan Paulus yang mengatakan itu. Paulus. Sudah capek loh dia bersalin. Ini loh Pak, Bapak jangan kasihan loh Paulus ini ya. Ah iya kan, Tuhan ada di dalam saya hakim. Nah, baca terus. Jadi kalian ini mana tuh Paulus yang mengatakan? Lah ini loh Pak, ini saya bacakan. Hal ini kutuliskan bukan untuk memelukan kamu. Kamu ini orang-orang Kristen Pak ya. Iya. Itu hal ini kutuliskan. Ini merujuk ke Paulus. Hal ini dituliskan Bang, bukan dia yang berkata. Iya dia berkata baru dia nulis. Kan dia yang nulis. Kepada Pak Samuel kan gitu. Bukan dia yang berkata. Iya ini Paulus yang nulis. Aduh, iya Paulus yang nulis bukan dia berkata, berarti bukan dia Bapak. Ya elah Pak, hal ini kutuliskan bukan untuk memalukan kamu. Siapa yang nulis? Kutuliskan, bukan kutulis. Iya Paulus yang nulis. Paulus yang menulis. Apa yang dia tulis? Apa yang dia tulis? Untuk menegur kamu. Yang dia tulis bukan untuk memalukan kamu. Kamu ini siapa? Kamilah kami. Kristen. Tetapi untuk menegur kamu, teman-teman Kristen, sebagai anak-anakku. Ku ini siapa? Ya kami. Ku ini Paulus. Kamu sebagai anak-anak Paulus berarti. Jadi kalau yang Paulus kasihi, kalau dia besar, huruf besar Pak, contoh kayak K begini kan, ini huruf besar ya kan, itu merujuk kepada Yesus atau kepada Bapa gitu. Sanar dulu, balik lagi. Nah oke. Balik lagi. Ya kan. Jadi siapa anak-anak siapa ini? Anak siapa ini? Anak-anak siapa ini? Anak-anak Paulus. Sebab sekalipun kamu teman-teman Kristen mempunyai beribu-ribu pendidik di dalam Kristus, Kristen tidak mempunyai banyak bapa huruf kecil loh ini, hati-hati loh. Bapa huruf besar nanti ada juga ya. Karena aku ini siapa? Ini huruf kecil loh. Paulus. Karena Pauluslah yang dalam Kristus Yesus telah menjadi bapakmu. Oleh karena Injil yang kuberitakan kepada teman-teman Kristen. Gitu Pak. Jadi dengan lapang dada Pak Samuel harus mengakui bahwa Pak Samuel ini adalah anaknya Paulus. Memang berat loh Pak. Dia hanya menyampaikan aja. Dia hanya menyampaikan tulisan itu aja. Ya salam. Ini surat Paulus disampaikan kepada jemaat di Korintus. Nah, jemaat di Korintus itu adalah anak-anak Paulus. Ya enggak bisa Bapak simpulkan seperti itu. Mati meja. Itu loh Pak ya. Sebab aku menasihati kamu, turutilah teladanku. Nah, jadi Pak Samuel ini harus mengikuti teladan Paulus. Nah, kalau Bapak mengikuti teladan Paulus, Bapak harus rela menjadi ini. Kalau Kristen difitnah, Kristen tetap menjawab dengan ramah. Kristen telah menjadi sama
kan? Sampah orang, kata Paulus kepada orang Kristen. Jadi Anda ini, kata Paulus, kotoran dari segala sesuatu sampai saat ini. Ini. Mana Kristen dikatakan di situ? Lah ini kami dari siapa? Gimana sih? Ya terserah mau dijadiin sampah atau gimana kan, gampang kok. Kok kalian meyakini kami itu menjadi Kristen? Gimana maksudnya? Lah ini kami ini siapa? Kalau orang Kristen difitnah, Nggak orang ada Kristen. kalau orang Kristen. Lah ini kami siapa? Ya orang. Orang siapa? Ya orang-orang lah, kami ya berarti orang-orang. Berarti orang Kristen juga kan? Ya enggak lah, jangan bilang gitu. Gimana sih? Berarti Anda bukan orang. Berarti Anda juga. Loh, saya nggak percaya Paulus. Ya apalagi aku. Oh, Anda nggak percaya Paulus? Ya nggak percaya lah kalau Paulus mengatakan kami. Bukan Kristen ini Pak Samuel lah. Masa nggak percaya Paulus? Kami nggak anak-anak Paulus, enggak. Oke, kita tarik lagi di sini. Harus Pak, ini orang Kristen, oleh karena Kristus. Tetapi kamu ini siapa? Kan di sini ada kami dan kamu. Kami ini merujuk kepada orang-orang Kristen. Orang Kristen bodoh oleh karena Kristus. Tetapi orang Islam arif dalam Kristus. Orang Kristen lemah, tetapi orang Islam kuat. Emang begitu? Ini kamu siapa? Nggak pernah kami di Bibel itu mengatakan orang Islam, Bang. Nggak pernah. Ya, oke, saya tanya, kamu ini siapa? Ayo. Ada kami, ada kamu. Ayo. Ini orang Kristen, ini orang Islam. Oh, enggak lah, yang enggak. Loh, jadi kami ini siapa? Kami itu lebih dari satu orang. Lebih dari satu orang. Bapak orang bukan? Bapak siapa nih? Anda, Pak Samuel. Orang. Bapak Anda Kristen bukan? Enggak ke situ. Ini ada kamu loh. Jangan dulu, ini dulu. Kan ada kamu, ada kami. Iya, kamu satu orang. Kamu satu orang. Kamu ini banyak, masa kamu dengan kamu ini banyak loh. Kamu sekalian, kami sekalian. Bagaimana sih? Berat. Berat. Kamu itu jamak, Mbak. Itu, Jamak. Bahasanya. Orang ketiga jamak tuh, kamu. Kamu sekalian. Banyak. Jadi ini merujuk kepada orang Kristen. Orang Kristen botol oleh karena Kristus. Tetapi orang Islam arif di dalam Kristus. Orang Kristen lemah, tetapi orang Islam kuat. Orang Islam mulia, tetapi orang Kristen hina. Memotak. Terserah. Mau jadi anak Paulus silakan. Kalau nggak mau jadi anak Paulus ya ashadu. Gampang kok. Lanjut Pastor Loring. Tapi betul itu Bang Palopo, karena kamu itu yang mengikuti ajaran Yesus kan? Iya. Iya, kalau kita kan orang Islam kan. Kabur gak kuat ya. Gara-gara kau ini. Dia gak mau dia jadi anak Paulus Bang Palopo. Nanti dia tanya istrinya, Mama ternyata kita ini anak Paulus. Belum kau masuk ini. Masuk.
Yakin saya nggak tidur nanti malam itu. Dari awal lo dia nggak mau lo ngaku yang Paulus. Jadi memang sedikit Bang Plop. Jadi betul, memang tidak salah Pak Ustaz. Bang Plop, memang kita ini memang tidak diajarkan. Jarang. Jadi kita wajib itu bawa mada bakti aja. Mada bakti itu untuk puji-pujian, nyanyi-nyanyi. Tidak wajib membaca Injil. Jadi wajar kalau ada seperti itu Pak Ustaz. Pak Bang Plop. Sebenarnya kayaknya shock dia. Sok dia. Iya, karena baru tahu gitu, baru tahu. Saya bukan Paulus. Saya sendiri pun dulu gitu, baru tahu juga, baru tahu. Kalau itu Paulus. Bukan anak Paulus katanya. Nah, tadi saya mau bawa ke sakit melahirkan gitu loh. Bunda udah nyeletuk. Jangan gitu Pak. Bunda udah nyeletuk, jangan gitu Pak. Kasihan loh Paulus bersalin katanya. Padahal Sok dia. Di room sebelah Keo, di sini Keo. Mau ke mana? Tidak ada jalanmu kecuali asyhadu. jadi padahal sebenarnya ajaran Paulus itu sudah diimplementasikan ya, sudah dipraktekkan oleh beberapa debater Kristen. Ajaran Paulus mana yang saya lihat yang dipraktekkan di Filipi 1 ayat 18. Nah, itu coba lihat itu. Itu dengan penuh kepalsuan ya, memberitakan Injil tapi tetap bersuka cita walaupun dengan kepalsuan seperti itu. Iya. Banyak buktinya Makanya bagaimana? Karena begini Al. Kalau di Protestan itu satu orang yang dimurtadkan itu ada hadiahnya itu. Contoh, Al, kalau kau bisa murtadkan satu orang, kau dapat 5 juta. Ada itu yang begitu-begitu. Dia sistem MLM. Murtadkan orang itu gampang, Al. Akulah jalan kebenaran dulu itu aja. Benar. Satu kepala sekian. Ada itu. Iya. Jadi saya ngalamin sendiri itu benar. Ini sama seperti saya tadi dia tuh. Jadi kami itu memang baru tahu setelah adanya debat lintas agama gini. Jadi memicu kami untuk mendorong kami untuk belajar lebih. Sok ya tadi tuh. Sok. Dulunya nggak pernah Bang Propo, karena kita yakin kita masuk surga, ya cukup iman aja. Iya, karena yang sering diumumkan sering di khotbah di gereja tuh, jika kau memiliki, sampai saya hafal itu kata pastor, jika kau memiliki iman sebesar biji sesawi saja, kau dapat berkata kepada pohon ara itu, tercabutlah engkau dan tertancaplah ke laut, dia akan taat kepadamu. Jadi cukup percaya itu. Itu yang sering di ini kami. Jadi doktrin dan dogma sehingga udah mendarah daging di. Kami jujur memang seperti itu. Tapi setelah belajar Bible bertolak belakang gitu. Perkataan Paulus dengan Yesus sendiri berbeda seperti itu. Coba teman-teman, kalau yang belajar Bible pasti saya yakin dia langsung mualaf pasti. Tapi dia harus belajar dulu tentang Nabi Muhammad ya. Iya, padahal banyak loh yang menolak ini teman-teman anak-anak Paulus. Seharusnya ini loh, kasihan loh Paulus sudah nulis. Sok dia lari lagi. Nanti ku cari dia di mana. Ini lagi pula gua udah. Di Bang Pelopo. Di Filipi 1 tadi yang saya katakan itu yang banyak dipraktekkan oleh teman-teman debater Kristen ya, yang pakai kerudung, pakai kopiah ada. Itu berbunyi begini ya. Tetapi tidak mengapa, sebab bagaimanapun juga Kristus diberitakan baik dengan maksud palsu maupun dengan jujur, tentang hal itu aku bersuka cita.
dan aku akan tetap bersuka cita. Ya secara tidak langsung kan kau mau pakai kerudung kek, kau ngaku sebagai ini kan begitu maksudnya dia kan. Jadi banyak terbukti. Banyak terbukti berbagai Kristen. Coba lihat yang pakai kerudung ada. Ya nggak usah sebut namanya, tentu teman-teman kan tahu gitu. Banyak yang seperti itu. Effendi naik, Effendi. Silakan anak Paulus, Effendi naik. Naik, Effendi. Effendi, anak-anak Paulus, naik aja. Naik aja anak Paulus, silakan. Udah diundang tuh Effendi ya. Naik, naik, naik. Mana nih? Posting ulang dulu lah. Cari lagi anak Paulus lagi. Mana si Lucky nih? Ini ada tamu nih Bang Palopo. Andes. Masih muter-muter. Masih muter-muter dia. Tapi udah 2 kali host tadi kita kena peringatan host. Iya udah. Nanti rungkat lagi nih kayak kemarin lagi ngomong rungkat. Pokoknya 2 kali rungkat Bang Palopo lagi ngomong plop hilang. Iya, selalu Bang Palopo lagi ngomong hilang. Gampang. Biasa-biasa aja kan? Gampang. Nanti tengah-tengah malam jam-jam 12, jam 1 kan sudah viewers menumpuk itu loh. Sudah jarang yang sedikit buka komal. Baru pindah di akun nanti rungkat di akun yang ini. Iya. Iya, Nah, kita pindah-pindah terus kayak imigrasi kita. Pindah-pindah terus ya. Ya mau gimana kayak lagi? transmigrasi. Udah seperti itu. Daripada akun yang kena kan lumayan. Iya betul. Saya kan kena tombak juga di sini kan Bang Inspirasi. Sampai tanggal Lumayan. sampai Maksudnya tanggal 9. dari segi followers kan juga tuh banyak. Mana tuh? Lari udah dia cari lagi dia naik ke Pak Samuel. Nggak bisa tidur dia nanti tuh nggak bisa tidur, percaya sama saya. Terima dia. Enggak katanya. Saya bukan anak Paulus katanya. Nggak bisa tidur dia. Dari jam setengah 12 kita buka komal tadi. Jam 12 siang. 12 siang habis itu lanjut. Tadi kan sama-sama Bang Palopo tadi tuh Bang Luding. Udah 3 main. Iya. Habis itu rungkat lagi. Ya kan, rungkat. Habis itu live lagi. Bang Ardi lagi yang masuk mainkan. Tadi ada Bang Ardi yang mainkan kan? Iya. Ada sesi 2. Lama di situ. Ada 3 jam kayaknya. Masalahnya gini, kadang ini telinga sakit karena headset kan? Oh, saya nggak pakai headset tuh, pakai monitor. Handsfree apa lagi namanya? Handsfree telinga. Saya biasa kalau pakai seharian itu langsung bengkak, karena saya bengkak kuping pakai itu, nggak mau lagi. Iya. Jadi pakai Sebenarnya monitor lebih Bang. enak kalau MP3. Pakai monitor. Speaker. Pakai monitor. Monitor murah ya, saya pakai monitor kecil tuh. Pakai speaker. Kalau yang besar banyak, tapi saya pakai yang kecil-kecil gitu. Enak. Speaker Bluetooth ya? Enggak Bang, enggak. Kalau Bluetooth susah nyambungnya sini, yang kabel. Yang kabel masuk ke sini. Ada. Enggak, jarang saya pakai palingnya. Sakit kuping. Ada satu hal yang membuat agama Islam Iya. kembang menurut saya sebagai dakwah beliau Nabi Muhammad ya, dan keteladanan
Silakan anak-anak Paulus naik. Pendi naik Pendi. Kristen sejati, anak Paulus naik Bang. Tapi Kristen sejati nggak bisa diskusi loh. Nggak bisa diskusi dia. Nyosor aja doh. Memang sengaja dia gedein soundcardnya. Sengaja. Iya. Padahal botol juga dia. Iya, kalau soal soundcard jangan ngomong. Cuman nggak mau lah kita kan. Kalau soal perangkat sih Pak, siapa namanya? Pak Kristus nih, double saya loh. Belum lagi quantum booster lagi kan loh, untuk apa? Kalau edukasi. Cuma kalau mau adu-adu yang kayak gitu-gitu nggak ada poin. Nggak ada poin. Mending ambil kau itu piala itu. Silakan, Pak Kristen sejati, anak Paulus silakan. Ternyata bukan anak Tuhan ya. Karena memang saya lihat di Bible itu tidak ada Kristen dikatakan anak Tuhan. Kalau anak Paulus ada. Ada, betul. Iya, nggak bisa diskusi, nyosor dia, mau gede-gedean suara, aduh. Iya, dia kayak itu kan, pamer dia kan. Seakan-akan soundcardnya yang paling mahal, yang paling bagus. Itu. Berapa kali kubal-balin itu orang? Sudah 2 kali, kabur terus. Pas mentok, lari ke Nabi. Pas saya jawab, saya tanya balik, kabur langsung. Begitu aja dia. Nggak mau pinter dia Bang. Nggak mau. Seharusnya ada begini ya. Itu sebagai bahan evaluasi kita gitu kan. Bener gak sih ya kan? Itu sebagai bahan perenungan gitu loh. Kalau soal iman sih nomor 2 lah. Gitu. Yang penting sebagai anak-anak Paulus harus menerima kenyataan. Iya. Tapi tadi Pak Samuel itu kalau kita bawa ke penyaliban itu yang apa? Yang Yesus berdoa itu kan ditambah sedih aja. Iya, yang di Taman Getsemani ya. Taman Getsemani. Sedih dia. Siapa yang kasih waktu kita baca itu Bang? Iblis kok, siapa itu? Iblis kok katanya kan? Siapa namanya? Memang agak lain. Oh, tunggu dulu Pak Jody dulu, ku kontak dulu Pak Jody. Pak Jody Cemong. Baik saudaraku, wis mantap juga dia. Nggak apa layak dia. Tapi memang dari tadi, naik turun, keluar masuk. Kita yang capek ladenin mereka. Aduh, kita yang ladenin mereka capek. Capek loh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Capek loh. Bang Irisan, Pak Ayumi. Makasih Bang, salam kenal. Di-share dulu ya. Di-share dulu teman-teman, di-share dulu ya. Thank you. Capek. Oke, Nona. Salam kenal juga. Teman-teman yang belum
absen dulu teman-teman. Love orange. Absen dulu teman-teman. Absen. Habis itu jangan lupa bantu tap-tap layar. Oke Rizky, thank you yang sudah absen. Habis itu di share-share. Iya, di share ya, dibongkar-bongkar dulu, Bos. Bongkar-bongkar dulu. Ini lagi sementara. Ya. Ini kalau begini saya berpikir positif aja, mungkin kayaknya kita disuruh rehat dulu sedikit 10 menit ya kan, 1 batang 2 batang baru disuruh gas lagi. Bayangkan lu dari tadi siang Bang Polopo sampai sekarang ini Oten nggak ada jedanya, naik turun wih. Aduh. Kalau ada yang store apa ini di bawah ini? Store yang jualan apa? Kalau ada teman-teman ya yang mau yang mungkin buka apa gitu kan? Terima kasih. Bisa lah. Mbak Nona. Iya. Yang mau promosikan jualannya nggak apa-apa ya, host ya, naik ke atas ya. Betul. Sambil ini nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Jadi kalau seumpamanya ada yang jualan baju kah, jualan apa kah ya kan? Iya, naik aja. Mungkin ada jualan sepatu kah atau apa. Di Komalku ini open endorse gratis. Kalau ada ini kan ya. Saya belum live kan, Kak Yumi, belum live kan. Itu bisa bantu Iwan Villa yang ada di bawah kan. Seumpamanya ada yang jualan madu kah atau ada yang jualan dompet atau apakah ya kan? Apa kan tumangnya kan? Iya. Paling ya tidak ada biaya casnya, cuman sampel produknya doang. Sampel produk sama host kan? Iya, gampang kalau untuk jadi brand itu gampang. Ya artinya kan begini, dengan adanya Komal ini kita menjalin apa ya, silaturahmi gitu ya, sambil apa ya, saling kadang sana melalui udara gitu kan. Betul, kayak jual alat-alat olahraga, gitu kan. Kayak buku tua Batam, ya kan. Iya. Bang Agus, saya di Taeng kalau di Makassar. Terus ada juga di Sungai Pareman, ada rumah di situ. Cuman sekarang saya lagi stay di ini, lagi di Palopo. Lagi ada mau jual gunung, sampai sekarang belum laku. Bukan otennya habis Bang, oten banyak. Kan apa gue bilang, gaspol Tagor naik. Ya Bang Tagor. Banyak, cuman kadang kita yang capek. Mesti itu mati meja Lagi Aku itu pelapis Bang, banting Bible. Bang Tagor. Tidak. Kalau tidak ada akun TST, kalau Gaspol Tagor Sinaga naik, berarti akunnya TST ini. Iya benar. Kalau akun TST tidak ada ini nongol lah, berarti dia. Tapi kalau Gaspol Tagor Sinaga tidak ada. Ini kan TST, Tagor Sinaga, S-nya di belakang ini, ya kan? Iya. Coba kita lihat dulu, TST aktif gak? Nggak ada akun di bawah. Waduh. Pak TST ini yang anak-anak Edis ya? Iya. Edis, oke.
Nah, iya. Ya. Nah kan? Nah. Tuh. Tuh. Nah. Alamat Suara pabrik. mana deh? Sengaja dia tuh. Aduh. Sengaja dia tuh. Agak lain. Karena typingannya juga Gaspol Tagore ini, Bang Bolopo, apa dia bilang? Edis oke. Edis oke. Begitu dia. Sama. Jangan-jangan. Jangan-jangan. Aduh. Kayak sakit belakangku ini, teman-teman. Bayangkan loh. Dari jam 11:30 duduk terus sampai jam 10:30. Ini udah berapa jam loh ini? Baring kan, Dek, baring. Coba dari jam berapa itu? 11:30. 1. 11:30 kan? 11:30, 1:30, 1:30, 3:30, 4:30, 5:30, 5:30, 6:30, 7, 7:30, 8, 9:30, 10, 10:30, 11. Wih, 10 jam. Ngeri. Udah 10 jam live-nya. Iya. Ngeri kan? Tuh. Agak lain dia. TST. Kristen sejati tuh nggak ada poinnya. 2 kali ku ajak diskusi kabur terus. Kalau udah kayak pasar sih kabur, kalau udah kayak pasar. Kan? Kabur terus.
Kita diskusi apa ini? Itu aja diandalkan soundcardnya tuh. Loh, kok gitu ngomongnya? Ayolah kita diskusi. Bisa nggak aku bertanya atau gimana? Atau kamu yang bertanya? Boleh. Kita atur. Ya udah. Aku yang Saya bertanya. nanya. Oke. Oke, Bang Polopo masuk Bang Polopo. Masukin Bang Palopo, aku mau tanya dia. Mana Bang Palopo? Master loading aja nih, master loading. Mana Bang Palopo? Bikin kopi kayaknya Bang Polopo. Oh, minum kopi. Oke lah, sebentar aku minum kopi juga dulu ya. Aku parkun dulu. Parkun aja dulu, parkun. Aku ini siapa? Sudah mencoba. Kayaknya soundcard baru ya, Kristen ya. Aduh, takutlah. Ini di belakang kayak mikul beras 1 ton. Tuh, ya kan? Akun TST ndak ada gaspol. Gaspol tidak ada, akun TST muncul. Tahu lah saya itu. Oke, Mbak Suryani. Tahu lah aku itu. Bang Loading monitor, Bang Polopo monitor. Aku tak sanggup lagi. Kayak saya mau rebahan dikit ini. Nggak kuat aku. Bang Loading, monitor Bang Loading. Iya, biar hostnya bisa baringan dulu dikit. Saya Tapi baring nanti- tapi nggak tidur. Tapi ntar kalau iya, maksudnya di pinggang. Puzzle sekarang bukan 5 menit, 1 menit. Nah itu yang Bunda maksud puzzle-nya nanti kayak malam itu gimana tuh kalau ada puzzle? Puzzle-nya itu 1 menit sekarang, bukan 5 menit. Jadi kalau puzzle itu lewat 1 menit itu durasinya, bukan 5 menit. Kalau dulu kan 5 menit, sekarang 1 menit. Ini naik nih TST nih, host. Malam tahu sama tahu. Halo. Halo. Ya, halo. Malam. Mana tadi bos yang saya tanya itu? Dalilnya. Hanya apa emangnya? Ya batin nggak dengar Ibu Pera ini. Mobilnya Gua mana? tanya Sudah host itu dulu, host itu. Bang TST, mobilnya sudah dinyalain? Sudah? Saya nggak ada mobil bos. Aduh. Tetangga ada mobil. Halo. Halo, Bang Loading kemana Ya, nih Bang ya. Loading? Mana host pertanyaan tadi? Nggak bisa jawab. Nggak bisa jawab. Oke Raya. Emang nanya apa host? Sunat. Emang kenapa TST mau disunat? Iya, Oten kan nggak disunat, mengikut Muhammad. Oten ngikut Muhammad tuh nggak disunat. Nanya sunat buat apa? Mau ngapain? Karena kalau Oten masuk Islam takut disunat. Karena udah besar. Oh gitu. Jadi TST takut disunat gitu karena udah besar.
itu bisa. Siapa bilang? Ya buktinya Nabi itu Muslim Kenapa? gak disunat. Kenapa? Siapa bilang? Ya buktinya Nabi. Gimana itu datanya? Ya kan yang saya tanya kan mana datanya Nabi disunat kan gitu. Nggak ada di Al-Quran, mana ada biji di dalam, nggak ada. Al-Quran itu kamu cari satu pun kata yang begituan, nggak ada bang, nggak ada. Al-Quran kami itu beda. makanya berarti Iya. kan berarti Al-Quran bisa kami itu bisa mualaf diterlepas disunat ya. bahasanya itu tidak boleh ada seperti itu. Tuhan kami itu memanggil ataupun bahkan dalam berhubungan aja kata Tuhan kami ketika kamu mendatangi kebun sangat halus bang, nggak ada bahasa begitu di Al-Quran. Sorry ya. Jadi kalau apa yang Anda minta itu tidak ada, tapi adanya di hadis gitu ya. Oh, Sama maunya di ketika- Al-Quran ya Bang Palopo. Iya. Aduh. Sama Ya di ketika hadis saya pun ada rupanya. Coba tunjukkan di hadis. sama ketika saya bertanya, Pak tahu sama tahu ada nggak di Bible Yesus pernah sikat gigi? Kalau nggak ada berarti nggak pernah sikat gigi. Ya kan kamu Nggak boleh bilang di begitu. Al-Quran tidak ada. Ya. Kalau di hadis ada. Cobalah tunjukkan. Percuma bang, saya tunjukkan kepada Anda karena Anda sudah tidak yakin gitu loh. Jadi Al-Quran kami menjelaskan gini bang. Ketika ayat-ayat kami dibacakan kepada mereka, mereka akan mengatakan ini hanya dongeng. Jadi percuma bang, percuma. Gitu aja. Al-Quran saya sudah menjelaskan itu, jadi susah juga. Oh ya kak, ya kak. Iya. Ya. Iya ya. Betul Bang Pelop, izin dikit. Karena memang kalau orang yang tidak mau menerima kebenaran atau menutup diri ya percuma, sia-sia. Percuma, sia-sia. Iya, ibarat kita menuangkan air ke dalam gelas yang ditutup. Jadi air itu kan meluber keluar, jadi sia-sia bang. Karena dari pertama Anda berkata tadi sih udah jelas terlihat Anda bukan orang yang mau belajar. Saya sayangkan banget ya pada saya dari Katolik. Kalau Anda mau belajar buka hati, jujur, saya yakin dan percaya bahwa hanya satu konsep ketuhanan yang benar, yaitu Islam. Seperti itu. Dari mana benarnya? Kau pikirlah dulu. Enggak mungkin Tuhan itu hanya harus satu bahasa ada dia sembahyang sama dia. Kaulah dulu mikir. Baik, saya tanya Manda ya. Anda kan Kristen juga sama kan ya? Tunggu Al, biarin aja dulu dia. Lagi buang pipis dia tuh. Lagi pipis ngomong sama kita. Oh betul. Tidak ada sopan-sopannya. Tidak suka sih kalau begitu. Kotor komalku kalau begitu. Ini komal Islam, kau bicara-bicara begitu baru kau sambil pipis. Begitu kau bilang ajaran kasih dari mana? Kau lagi ngomong sambil pipis. Tidak sekalian kau makan sambil pipis di situ. Tapi sebenarnya terbalik ya, yang seharusnya yang bertanya itu kita gitu. Kenapa kau nggak sunat? Jadi lucu. Orang yang berhitan malah ditanya, kenapa kau berhitan? Iya, makanya Bunda tanya buat Terbalik. apa gitu loh, Iya. nanyanya buat apa. Orang Yesus saja bersunat, terusnya kalian nanya loh. Nanya. Ini malah terbalik. Orang yang tidak berhitan nanya orang yang berhitan. Lucu, terbalik-balik. Ya Pak Kristen, gimana nih Pak Kristen? Udah bikin kopinya? Pastor Roding. Coba. Iya Bang Polopo, dari tadi Bunda panggil nggak bersuara tuh. Iya. Mas Rodi.
Pak Kristen, udah bikin kopinya, Pak. Kristen sejati. Apa? Pak Kristen. Pastor Loading. Pak Kristen, monitor Pak Kristen. Tadi katanya mau diskusi. Pak Kristen. Kemana nih orangnya nih? Du. Gitu kayaknya Bang Loading itu dia simpan HP-nya. Ini kayaknya Mungkin- bagus diangkat ini Bang Polopo. Iya, enak sih ini diangkat ini. Betul. Ini kan nubuatan ini kan? Betul nggak? Mas, Betul. nubuatan ya. Betul nubuatan. Iya, dan ini harus digenapi. Kalau nggak digenapi berarti omdo. Itu. Terus yang namanya nubuatan itu semua harus tergenapi. Aduh. Enaknya. Anak naik aja, anak. Anak naik aja. Gus. Itu Bang Kristen dipanggil tuh Bang Polopo tadi, cari Bang Polopo dia. Oh, lagi makan. Saya noise ya? Iya, lagi ngecas. Mana Kristen? Kristen? Oh, Kristen. Ya, di-share teman-teman, di-share ya. Di room siapa yang rame, Al? 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 Al, kemana Al? Monitor Al. Ada enggak kedengaran suara-suara Bung di sini?
Enggak ada. Enggak ada ya. Ya, Pak Darman. Memang nih. Aduh. Kalau Pak Darman itu bukan edukasi, dia ini bukan edukatif ya. Enggak boleh kalau Pak Darman, enggak boleh. Dia Kristen Muslim dihajar semua. Saya aja pernah diajar sama dia. Pokoknya dia aja mau didengar, yang tidak setuju dia lawan. Ini burung udah naik belum nih burung? Udah naik ya? Udah di atas dia. Saya Muslim bang. Oh, muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kenapa burungnya? Ada masalah dengan burung? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, burung di mana burung? Posisi di mana? Di rumah. Iya di mana lah? Masa di Golgota? Di Ronggosi lagi dapat sesama hotel. Aduh bosan. Saya orang Bugis tapi ini saya di Kalimantan merantau ini. Oh, merantau di Kalimantan ya. Di Kalimantan mana, Bang? Di Kalimantan. Ya. Wah, mega-mega duit korol ya? Mega-mega ya? Iya. Mak batuk ya ke korol? Buat barang kan? Bosan kalau Oten sama Oten. Aduh, bosan. Mending ada kereta, woi. Iya. Terima kasih Kak I. Ini kalau soundcard ini sudah lepas ini. Udah rebahan saya. Pasang lagi host. Suaranya bagus kok, gede host. Bagus. Baring-baringnya. Yang penting dikontrol aja. Gitu. Dikontrol aja. Disuruh berantem kita tuh noh. Tidak, bayangin aja. Saya live dari tadi jam 11:30. Duduk sampai jam 10:30. Nah, hitunglah itu berapa jam saya duduk di situ. Setengah jam. Kecuali dikasih ekor pula. kecuali kalau lagi pas makan, sholat, nah itu baru mandi ya kan. jadi gak enak lah. Kasih. Biarin nanti Tuhan yang balas lah. Ya kamu lah, Dia pikir kita dedek. Tapi bos gue dia yakin ya dah. Biasa jagoan kalah duluan. Mana ada jagoan duluan. Saya dikecilin aja host, dikecilin aja ya. Kecilin aja lah. Tapi biasanya kalau pas tiba-tiba dikecil langsung biasa lagi kirim itu. Salah, pas mau dipencet gini sudah pindah lah ya. Pernah begitu loh. turunin aja kata Kak itu, turunin aja penghujat katanya. Enggak, pas tiba-tiba dikecil langsung salah kirim. Ya. Salah kirim masuk kal. Saya udah kecil masih kelihatan nggak sih nih? Masih kelihatan nggak sih Mas? Oh, karesteng monitor. Ini karesteng ngapain nih kelamaan lu tuh tidur nanti. Monitor dia, monitor dia. Udah monitor tuh.
Nyariin Bang Palopo tadi. Lanjut Kristen. Ngapain? Kristen, Lanjut bang. Lanjut bang. Lagi sariawan saya bang, lagi sariawan. Bukan. Tapi tergantung sih sariawannya bang. Kalau ada yang kirim fiksi ya mungkin sariawannya bisa ya gitu. Ada yang kirim Adam Sari ya kan bisa tuh. Halo Kristen. Siapkan datamu. Maksud saya bisa nggak aku bertanya? Bertanyalah 100 pertanyaan. Kalau nggak cukup 100 mulai lagi dari 1. Oke. Bang, pertanyaannya satu dulu lah. Pertama, mengenai masalah sunat ini bang ya. Di Muslim kan laki-laki harus bersunat bang ya. Pertanyaan saya pertama, kok perempuan juga harus disunat bang? Gimana jalan ceritanya itu pertama bang? Yang kedua, ada nggak di Al-Quran secara eksplisit ditulis Allah memerintahkan untuk sunat? Itu aja dulu bang Palopo. Kalau di dalam Al-Quran secara eksplisit sebenarnya kalau kita memaknai khitan itu atau milah itu memang adalah sunat ya. Kita buka dulu. Oh enggak bang. Sabar kalau dulu. kalau tulisan bahasa Yunaninya kamu salah bang Palopo. Salah kamu. Ya udah kamu jawab aja sendiri. Bertanya jawab sendiri, saya diam. Kamu buka Mila, baru kita buka dalam versi bahasa Yunani bang. Loh, itu mana salah ada Mila Yunani? Loh, ini kita tafsir dalam bahasa Ibrani. Saya nggak tafsir. Loh, kan kita lihat. Kamu bilang Mila. Coba kita buka dalam pengertian yang sebenar-benarnya bang. Oke, kita buka ya. Iya, soalnya tanya abang ini kayaknya salah nih. Ya nggak apa-apa. Saya bukan untuk memuaskan Anda untuk menjawab. Kalau enggak kita berantem. Mau nggak? Ya silakan jelaskan dulu, ada ndak secara eksplisit ditulis di Al-Quran Allah memerintahkan untuk orang Muslim disunat, titik. Oke, harus tahu dulu ya kan apa itu arti milah. Nah ini dulu dasarnya, baru bertanya, kan gampang itu ya. Dalam bahasa Ibrani memiliki dua makna. Tampilkan nggak ada. Nah ya kan. Perbesar, kurang besar itu datanya. Ya Allah. Handphonemu yang kecil. Makanya naik ke sini itu lari ke handphone. sana lagi gimana sih? Makanya punya handphone itu kalau naik ke sini minimal di atas 10 juta. Kalau handphone 500-an nggak bisa dikomunikasi di mana? Ini loh iPhone 16 besar ini. Ya udahlah, kamu aja yang lanjut. tanya, kamu yang jelaskan ya. Loh, kamu kan ditanya gimana sih Abang Palopo ini saya jawab. mau kabur lagi. Saya jawab ya. Apa arti milah? Kan di dalam Al-Quran diperintahkan ikutilah milah Ibrahim. Oke? Terus? Di dalam bahasa Ibrani milah itu ada dua pemaknaan. Nah, satu itu perjanjian sunat, ya. Milah sebagai sunat. Nah ini saya tampilkan di layar apa ini? Ya, tampilkan artinya dalam bahasa Yunani. Kita Siapa lihat yang Yunani? Kami nggak kenal Yunani. Yunani. Sungguh nekat yang nyata. Nggak ada Yunani. Masuk. Ibrani bang, ini bahasa penulisan pertama abad-abad awal itu bang, bahasa Yunani Ibrani bang. Mana ada bahasa Ibrani? Nggak mungkin ada dalam bahasa Arab bang. Aduh gimana sih abang Belajar ini? lagi lah Kristen. Lebih congol lagi abang ini. Aduh. Tunggu bang, sabar bang, sabar. Congor betul loh ini.
di Yunani itu tidak mengenal sunat. Orang di sana bukan Sunat orang-orang nggak bersunat. ada. Mereka orang nggak bersunat. Yunani. Kamu bawa ke Emang sana. sengaja dia mau pakai bahasa Yunani Bang Palopo supaya tidak sesuai dengan ini. Strateginya dia itu begitu. Mana ada orang Yunani Ya bersunat? bukan gitu juga kalau dalam bahasa Semitik itu ya Ibrani, Aram, Ibrani. itu loh, nggak ada Yunani bahasa Nggak Semitik. ada Yunani. Ngaco aja kau Kristen. Ada Yunani. Ah, Sejak kapan Mila itu bahasa Yunani? Agak lain kau. agak lain dong. Al-Quran milah. Milah itu apa? Ditarik dari ke Ibrani Semitik itu memaknai dua perjanjian sunat. Nah, milah sebagai sunat dalam konteks agama Yahudi, milah secara khusus merujuk pada sunat. Selesai. Ya, Apalagi? Brit Mila Brit itu. milah, ya kan? Ya, Nah, ini betul. sudah ada di layar. Nah, tentang perempuan, kalau tidak disunat melebar, Bang, melebar keluar, melebihi barangnya itu, melebihi. Kalau nggak percaya, lihat aja. Ini namanya ngeyel. Aduh kok melebar jadinya, aduh aneh Ini aja loh. kalian ini. Luar biasa. Sungguh nekat yang nyata. Aduh, Bang Palopo ini Pak Kristen payah. itu loh sungguh nekat yang nyata. Dari mana bahasa Mila itu? Mau dicari dari Yunani, Pak. Belajar dulu lah, baru Belajar dulu, Tidak. belajar. Kau cari Dalam dulu itu milah, dia dalam bahasa Yunani. Coba. Sungguh nekat yang nyata. Nah, pasti Tampilkan datanya. Nanti aku kasih lihat kamu caranya mengeja dalam bahasa Yunani dan Ibrani supaya kamu paham Bang Palopo. Nah, coba. Aduh, Kamu bahasa Ibrani sama sungguh saya. nekat yang nyata. Kamu bahasa Iya. Yunani. Aduh, Kamu kami bahasa ini Yunani sungguh sama saya. Hah? Tampilkan Mila dalam bahasa Yunani, saya mau lihat. Mana ada milah Yunani? Belum berarti Al-Quran dipertanyakan. Pak Kristen, Bapak harus paham. Mila itu bahasa Ibrani. Bahasa Ibrani. Dan Bukan bahasa Iya. Semitik itu rumputnya Kalau bahasa dibalik Semitik. ke bahasa Dengar Yunani dulu, pengertiannya dengar. lain, Abang. Ya mana bisa kalau bisa bahasa Yunani diartikan, Pak. Aduh. Rumput bahasa Semitik itu ya, Bapak dengar Saya Arabik, paham, nggak usah kau ajari aku Hebrew, bahasa Semitik. Aramik. Aku tak, iya. Ya kalau paham kok nanya ke bahasa Yunani Kenapa kan kau lari ke aneh. Yunani, longor? Longor. Beleng. Aduh. Sok tahu. Milah mau ditarik ke bahasa Yunani. Sorry ya, mana ada milah Yunani? Sok tahu. Itu mau nantangin debat. Kebanyakan nontonnya di sini. Aduh. Kalau ada Sok secara tahu lu. eksplisit, Allah Apa itu menyatakan. eksplisit? Apa eksplisit? Tertulis secara tertulis langsung. Secara Sudah. tertulis. Ada enggak bukti? Ikutilah milah Mana Ibrahim. ada? Ada. Al-Quran Loh, Al-Baqarah tidak ayat begitu. Al-Quran 8. ikutilah Ibrahim. Kalau Allah yang langsung memerintahkan dan berkata, umat Muslim harus mengikuti sunat. Itu baru benar. Itu namanya Apa itu secara sunat? eksplisit. Apa itu sunat? Sunat itu milah, longor. Saya tahu kamu nol. Coba kau tunjukkan saya milah itu apa? Silakan. Ini paham betul. Coba longor tunjukkan Saya milah itu apa? Silakan. Saya ini sulit debat dengan kamu. Kamu enggak ngerti-ngerti dari dulu. Udah, kau tunjukkan aja datanya. Milah itu bukan sunat. Repot Silakan. kamu itu. Saya kebetulan enggak di rumah nih. Saya di jalan. Saya tadi keluar. Saya tungguin kamu terlalu lama. Lo lagu lama lagi. Banyak kali alasan. Aduh. Mana bisa kau bawa songkar di luar longor? Kayak kita orang bego aja. Begini Bang Palopo, kalau saya baca dari intonasi suaranya Kristen ini, itu ada intonasi suaranya bergetar seakan-akan dia panik ketika ditanya balik. Belum gua tanya. Di mana ayatnya Yesus sikat gigi? Itu suaranya, intonasi suaranya Di bergetar. sini aja udah tipu host. Dia bilang dia di luar. Masa songkar di nenteng-nenteng? Ini bisa pakai benteng. Aduh. Sungguh nekat yang nyata. Sekarang kau di luar atau di rumah? Saya di luar, di atas Jadi mobil. kau Mau bawa lihat? songkarmu keluar? Iya, di atas mobil. Mau lihat? Saya tampilkan ya. Oh, enggak, kau percaya atau tidak? Saya tampilkan. Silakan. Kamu Silakan, ngeyel aja tampilkan. kamu ini. Silakan tampilkan. Apa yang mau Kau bawa ditampilkan? songkar ke mobil, cepat. Ada. Itu di Silakan mobil nih. tampilkan.
Silakan. Nah ini aku sebentar aku fotokan kamu ya, nanti aku kirim. Jangan foto. Loh. Saya mau video. Video apaan? Kamu lagi bawa mobil video ngawur aja kamu. Ya tinggal buka kameranya. Sedikit aku nanti di band baru kau tahu. Ini alasan aja kamu mau nyari anu. Songkatmu aja. Saya mau lihat pasti ada dashboard atau apa. Jangan tipu kau. Dashboard. Tunggu saya fotokan kamu dashboard. Mau? Enggak, saya enggak butuh foto. Loh kok cari sampai ke mobil sih gimana? Kalau saya mau nggak debat butuh atau foto. mau tanya mobil? Dusta aja terus kau. Loh bukan dusta. Kalau Kamu ini bisa kau bodoh-bodohin. Kau itu sudah kamu ini Bang Palopo, 3.410 aduh. pengikut. Tidak Kau sudah ngerti kamu ini sampai 3.400 hari ini. pengikut. Nah ini kupasnya aku buka ya. Undang kau kamera. Silakan bukakan. Nah udah. Lari. Lengor. Iya, dan lagi udah bosan nanyanya Bilang, itu aja. Apa saya bilang? Lari. Mana berani dia tuh? Tidak ada beraninya. Sejak kapan dia berani tuh? Tipu terus. Ngaku di mobil. Bawa soundcard di luar. Lu emang lu nenteng-nenteng kayak kita ini aduh. Sejak kapan Alitem bisa dipercaya? Aliteng itu pendusta semua. Pendusta aja kerjanya. Itu mau diskusi. Baru dari awal aja udah dusta. Gimana kesannya? Framing katanya. Dari awal aja kau sudah dusta. Apanya yang kita mau percaya dari mulutmu? Apa yang mau ku percaya? Dari dasarnya aja kau sudah dusta. Di luar, katanya di luar bawa soundcard. Lu nenteng soundcard sama mic-nya. Oh itu kayak kita ini orang baru gitu loh. Kayak anak sekolah minggu. Dusta. Dasar anak Paulus. Tidak. Dia kan diajarkan untuk bisa berbohong dalam segala hal, Bang Palopo. Iya. Jujur kenapa gitu loh. Makasih Memong. Iya, jujur itu nggak apa-apa gitu loh. Nggak sakit kok itu jujur. Nggak sakit. Nggak ada yang rugi. Kenal juga kagak. Bener nggak Hos? Kita kenal juga enggak. Gimana mau jujur orang panutannya si Ulus ngajarin Si itu Ulus. Dusta aja kerjanya di luar. Kalau lu mau cabut soundcard baru kau bilang oh saya di luar. Padahal kau lagi tidur di rumah nggak apa-apa. Kau. Kau lihat saya cabut soundcard. Belajar dulu lah. Kalau belajar dulu lah ilmu tipsani sama gue. Tahu nggak itu tipsani? Tipu sana sini. Udah tamat saya itu. Tidak, itu waktu dia ngomong itu suaranya itu kayak suara ngos-ngosan, ada kayak suara intonasi apa gitu. Iya, kayak grogi. Makanya dia pasang itu. Kelihatan kok orang grogi. Kayak suara ngos-ngosan dia, kayak grogi. Tahu lah saya itu. Baru belajar TikTok. Kukira saya tidak tahu apa-apa. Saya ini belajar psikologi 8 tahun. Iya, ngikutin framingnya Edis saja. Gak ada perintah Kamu katanya. saja bisa, suaramu saja bisa kunilai. Oh orangnya begini itu. Oh tipu-tipu. Masuk lah generasi. Nggak mbok ya jujur aja gitu loh. Kan imanmu dengan ke akhir begitu. Ini dikasih sepenuhnya bertanya baru awalnya sudah dusta. Gimana? Bayangkan ya, sudah dikasih room seperti ini, difasilitasi. Kalau mau diskusi enak, ayo kita tunggu, ya kan? Ini udah beleng betul. Beleng.
Yuk di-share teman-teman. Ya sudah mulai sih, biasa jam segini sudah mulai nih. Dia itu mau diajak diskusi enggak bisa, enggak mau ditanya dia. Karena kalau ditanya pasti kabur. Kan? Apa aku bilang? Sudah selesai. 2 akun kena. Habis. Yuk pindah di akun ketiga lagi teman-teman. Pindah di akun ketiga. 330 mata memandang. Kita pindah di akun ketiga. Udah nggak ada tangganya itu. Tidak ada tangganya. Kita pindah di akun. Biasa kak. Biasa. 3 kali kena pelanggaran. 3 kali kena pelanggaran. Kena pembatasan. Tunggu dulu. Saya kena tanggal berapa ini? Tanggal 11 baru bisa. Sekarang tanggal berapa? 3 hari. 3 hari kenanya. Pindah di akun ketiga teman-teman. Kita gaskan. Ya lidah lo welah. Shibha Mishrit Yushemah Egyptianes. Coba aku cek Mishret ya. Mishret. Oke, di sini ada Egypt, Egyptian, the Egyptian, Egypt. Oh ya, Egypt, Mesir. Iya, Mesir, betul. Jadi maaf saya yang salah. Ya mungkin karena saya lupa ya. Jadi Hagar itu yang dari bangsa Mesir, itu keturunan raja kalau nggak salah. Diberikan hadiah oleh raja di Mesir, begitu kisahnya. Kalau Sarai itu dari Filistin. Oke, clear, enough. Syukron teman-teman semuanya yang sudah mengingatkan. Ini menjadi, karena jarang kita bahas, tapi runtutan dari apa yang kita diskusikan ini, kenapa tiba-tiba kita ke Kejadian, kenapa kita membahas tentang Abraham, itu karena tentang fakta histori orang-orang Kristen sebelum Yesus dilahirkan itu menyembah siapa. Ya, kalau Islam belum ada, itu tidak akan menjadi pertanyaan. Yang jadi pertanyaan untuk teman-teman Kristen, sebelum Yesus itu dilahirkan, orang-orang yang menjadi Kristen ini menuhankan siapa? Benar kan gitu. Belum ada Awalnya Kristen. Abraham itu memang orang Ur-Kasdim atau yang kemudian sekarang itu Irak. Ya, Abraham itu Irak, betul. Ya, Betul, Irak. tapi Betul. Tuhan memanggil Abraham untuk meninggalkan Ur-Kasdim dan pergi ke tanah yang akan ditunjukkan kepadanya, yaitu Kanaan, yang sekarang Palestina atau iya kan? Iya. Dari Irak, betul, udah. Nah, iya. Tetapi Tuhan kemudian memanggil Abraham untuk meninggalkan Ur-Kasdim, Irak, dan pergi ke tanah yang akan ditunjukkan kepadanya, yaitu Kanaan, yang sekarang itu adalah Palestina. Betul? Setuju? Setuju. Ya. Oke, tambahan ilmu. Betul. Jadi aku nggak kalau udah betul aku diam aja. Iya. Jadi kalau Silakan. kita dengar itu siapa Hagar itu, datanya kita ambil Hagar itu adalah putri dari Firaun, itu kita ambil dari Midrash. Dari Midrash itu dikatakan bahwa, makanya kata Hagar itu sebenarnya berasal dari kata inilah hadiah, begitu. Oke, good. Kita tambah poin positif. Ada Bang Handi di sini. Assalamualaikum Bang Handi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin dari tadi di bawah menyimak ada yang mau sampaikan, silakan Bang Handi. Kalau gue perhatiin sih mereka kan Kristen ini cenderung bahwa Hagar itu di nomor 2 akan bersama anaknya kan gitu ya. Bahkan di
PL itu cenderung Ismail dihilangkan kisahnya kan gitu ya. Tapi Kristen lupa bahwa justru itu 2 kali menikah, punya suami menikah lagi begitu, diperistrikan oleh Firaun. Di Kejadian 12 19 ke bawah, boleh Anda baca satu perikop. Kristen jarang baca ini. Kalau Kristen pernah baca ini, mikir. Aku tahu itu aku tahu. Jadi dia tuh mau diambil istri sama Firaun, terus dia diomelin sama Tuhan, terus dikembalikan ke Abraham. Jangan langsung di situ dulu, Bang. Abraham ke Mesir itu karena Sarah ini terlalu cantik. Jadi dikasih tahu Sarah bahwa kamu jangan mengaku istriku, kau mengaku adikku. Jelas? Sampailah di Mesir, Firaun tertarik sama dia. Diperistrikanlah Sarah itu. Tapi setelah tahu ini bukan adiknya Abraham, ternyata istrinya, Firaun marah ke Abraham. Kenapa kau mengatakan dia adikmu, sedangkan dia istrimu? Dia balikin lagi gitu. Ya padahal Abraham nggak bohong. Padahal Abraham nggak bohong, itu memang adiknya. Kalau saya sih nggak percaya tulis kisah ini, nggak percaya. Nggak mungkin Sarah itu menikah. Apa poliandri namanya ya? Kalau 2 suami ya? Ya, Melek, Raja Abimelek yang ngambil Sarah, Raja Abimelek. Diomelin sama Tuhan. Bukan Firaun. Firaun, Bang. Coba baca deh. Nih, coba Bang Dito. Baca bisa kejadian 22. Kejadian 22, coba baca. Enggak, kejadian 12 dulu, 10 ke bawah. Enggak, ini bisa kejadian 20 itu dijelaskan siapa yang ngambil Sarah. Kita critical text saja. Kalau bicara sama saya critical text. Coba buka Keluaran 22. Kejadian 12 dulu baru ke situ. Kejadian 12. Oke, satu-satu ya. Yang penting kita bukain aja dulu. Ya. 12 dulu, baru nanti dari Akang Deni ya. Oke, ini nomor 10 ya, Pak Bang ya. 10 sampai ke bawah aja bacain. Oke. Ketika kelaparan timbul di negeri itu, pergilah Abraham ke Mesir untuk tinggal di situ sebagai seorang asing, sebab hebat kelaparan di negeri itu. Pada waktu itu ia akan masuk ke Mesir dan berkatalah ia kepada Sarai istrinya, memang aku tahu bahwa engkau adalah seorang perempuan yang cantik parasnya. Apabila orang Mesir melihat engkau, akan berkata, itu istrinya, jadi mereka akan membunuh aku dan membiarkan engkau hidup. Katakanlah bahwa engkau adikku, supaya aku diperlakukan mereka dengan baik karena engkau, dan aku dibiarkan hidup oleh sebab engkau. Sesudah Abraham masuk ke Mesir, orang Mesir itu melihat bahwa perempuan itu sangat cantik. Dan ketika punggawa-punggawa Fir'aun melihat Sarai, mereka memuji-mujinya di hadapan Fir'aun, sehingga perempuan itu dibawa ke istananya. Fir'aun menyambut Abraham dengan baik karena ia mengingini perempuan itu, dan Abraham mendapat kambing domba, lembu sapi, keledai jantan, budak laki-laki dan perempuan, keledai betina dan unta. Tetapi Tuhan menimpakan tulah yang hebat kepada Fir'aun, demikian juga kepada seisi istananya, karena Sarai istri Abraham kurang ke kanan dikit. Nah. Oke. Tadi udah saya baca ya, istri Abraham itu. Lalu Firaun memanggil Abraham serta berkata, apakah yang kau perbuat itu terhadap aku? Mengapa tidak kau beritakan bahwa ia istrimu? Mengapa engkau katakan dia adikku, sehingga kau mengambilnya menjadi istriku? Ulang 19. Ulang. Salah baca. Mengapa engkau 19? Mengapa engkau katakan dia adikku, sehingga aku mengambilnya menjadi istriku? Sekarang inilah istrimu, ambillah dan pergilah. Aku ini siapa yang mengambil Sarah sebagai istrinya? Aku ini siapa? Firaun.
Iya, berarti Firaun pernah Pernah. Sekarang yang Ya. ke-20. Sekarang yang satu lagi. Berarti Firaun dan jadi berarti ada 2 orang yang mau merebut Sarah berarti. Ya, kesimpulannya Nah, ada di 2 sini cerita. dulu Pak Denny. Ada 2 Kesimpulannya cerita. di sini dulu. Kesimpulannya di sini dulu, artinya Firaun menikahi Sarah karena dia nggak tahu kalau itu istrinya Abraham, dikira adiknya, kan gitu ya. Setelah Betul. dia tahu ini istrinya Abraham, Firaun marah, dikembalikanlah dia. Kan begitu ceritanya. Betul. Oke, artinya Sarah ini pernah poliandri. Mohon maaf nih, saya nggak percaya itu. Lanjut. Iya. Oke. Sekarang keluar kejadian 20 ayat 2 coba baca. Oke. Berarti bukan cuma satu raja aja yang mau merebut Sarah dari Abraham kalau kita lihat dari 2 ayat ini. Oke. Lalu Abraham berangkat dari situ ke negeri Negeb, dan ia menetap antara Kades dan Syur. Ia tinggal di Gerar sebagai orang asing. Oleh karena Abram telah mengatakan tentang Sarah istrinya, dia saudaraku, maka Abimelek raja Gerar menyuruh mengambil Sarah. Tetapi pada waktu malam Elohim datang kepada Abimelek dalam suatu mimpi serta tetapi pada waktu malam sabar dulu. Silakan. Oke. Tetapi pada waktu malam Elohim datang kepada Abimelek dalam suatu mimpi serta berfirman kepadanya, engkau harus mati oleh karena perempuan yang telah kau ambil itu, sebab ia sudah bersuami. Belum sih ini, Pak Kang Denny. Adapun yang jelas Abimelek itu ngambil Sarah malam-malam. Dia kan Raja Abimelek itu mau memiliki Sarah. Nah itu malamnya sebelum ada terjadi apa-apa, Tuhan udah marah sama Abimelek, jadi dikembaliin lagi gitu loh. Iya, ini kan masih belum dikasihin, dia mimpi kan gitu. Enggak mimpi, enggak gini loh. Raja Abimelek ngambil Sarah, udah diambil nih Sarah. Nah, sebelum Sarah disetubuhi istilahnya malamnya, itu sebelum apa semua terjadi dengan Sarah dan Abimelek, Tuhan tuh datang ke mimpi Abimelek, mau bunuh Abimelek gitu ceritanya. Makanya Abimelek ketakutan, baru dikembaliin ke Abraham gitu. Oh iya, sudah diambil tapi belum dinikahi nih. Ya, belum dinikahi. Maka Abimelek raja Gerar menyuruh mengambil Sarah. Tetapi pada waktu malam Elohim datang kepada Abimelek dalam suatu mimpi serta berfirman kepada engkau harus mati oleh karena perempuan yang telah kau ambil itu, sebab ia sudah bersuami. Udah sih, poinnya tidak seperti yang tadi di kisah Firaun, Pak Akang Denny. Ya, coba aku sekarang aku pengen tahu dulu. Ya, ini satu lagi aku pengen tahu. Tadi aku tidak begitu memperhatikan. Apakah benar Firaun telah menjadikan Sarah itu sebagai istrinya? Kamu kan ngomong poliandri. Tadi kan ngomong poliandri. Aku cari kata-kata baiknya. Coba mana? Benar, tadi datanya jelas. Enggak jelas. Ayatnya berapa? Tolong kasih aku. Kejadian 16 dari nomor 1. 16. Keluaran, kejadian 12. 12. Oh ya, 12. Kejadian 12. Yes. Kejadian 12. 19 langsung baca aja 19 sampai 20. 19 ya, sebentar ya. Aku pengen tahu pasti apakah benar Sarah itu sudah jadi istrinya si Firaun, itu yang aku mau tahu. Sebentar ya. Benar itu banget. Tapi kami Muslim nggak percaya kok itu cerita. Nggak mungkin lah Ya. Abraham Ya udah, membiarkan nggak, istrinya dinikahi nggak oleh apa-apa. Firaun. Muslim percaya nggak? Teman-teman Muslim percaya nggak seperti itu Abraham? Enggak. Istrinya. Oh ini aku Nehi. sudah mengerti.
Aku sudah mengerti. Itu maksudnya begini. Maksudnya ayat ini mengatakan bahwa Sarah itu akan menjadi istrinya, bukannya sudah menjadi istrinya. Gitu loh. Di KJP loh ya. Di KJP menerangkan Raja Firaun itu marah. Kamu itu kok bilang itu adikmu, padahal aku hampir aja menjadikan dia istri. Kagak ada kata gitu. Bukakan itu. Ini, Kagak ada kata hampir. ayo aku buka kamera. Buka kan itu. Keluaran aja 12 19 aja sampai 20 kan itu. Oke. Di sini kan ada memberikan hadiah itu mahal. Iya sebentar. Aku udah buka kamera. Ini kamu tahu nggak arti dari gini? Aku biarkan besarkan saya. Ini KJV ini. Sekarang gini. Kamu tahu nggak artinya I might have taken? Might, apa itu might? Kalau kamu tahu bahasa Inggris. Akan mengambil. Berarti masih belum jadi. Enggak usah nanya bahasa Inggris ke saya guru bahasa Inggris. Iya makanya kan kamu sendiri sudah baca sendiri kan, akan, bukannya telah, beda. Itu King James Version, ini kita bahas LAI. Iya. Beda LAI, perbedaan buang aja LAI tempat sampah. Oke, jadi buat teman-teman Kristen yang masih menggunakan LAI, ini banyak koreksi, apalagi kita membicarakan dalil yang punya, kan punya orang Yahudi nih. Coba Bang Akang Denny mengenai coba kan itu bukan lagi yang 19 tadi. Kita yang mana yang benar nih? Teman-teman gede ya. Kalau LAI bilang sudah jadi istrinya salah. Kalau KJP bilang perlu kita baca LAI-nya lagi sekali lagi. 19 ya. Mengapa engkau katakan dia adikku sehingga aku mengambilnya menjadi istriku? Yes. Aku ini Firaun mengambil. Dengerin. Mengapa engkau katakan dia adikku sehingga aku mengambil menjadi istriku? Jadi Firaun mengambil Sarah menjadi istrinya. Sekarang inilah istrimu, ambil dan pergilah. Jadi diserahkan kembali kepada Abraham. Setelah Firaun tahu itu istrinya Abraham gitu. Ya itu menurut LAI, tapi kalau menurut KJP nggak begitu ya. Bang Andi udah tahu ya. KJP nggak bilang gitu ya. Setuju. Yang jelas LAI penggunanya juga banyak di Indonesia Bang Denny. Ya itu kacau itu kayak gitu, rusak. Kacau. Marah aku. Iya marah aku kalau disalah terjemahkan. Iya, oke. Jadi yang jelas menurut KJP Sarah itu tidak poliandri ya, udah titik itu, nggak ada diskusi lagi. Iya, di KJV tidak poliandri, tapi di terjemahan LAI poliandri. Tuh, makin banyak loh. Tadi Yakub poligami, anaknya 12. Sekarang Sarai poliandri. Kok kalian masih nggak ngaku? Kok masih sering bilang kami orang Islam bebas menikah? Gimana sih? Ini yang saya maksud ya. Kenapa ini kitab-kitab sebelumnya ini kok ya? Bisa begitu ya? Artinya apa? Tidak menghormati para nabi begitu. Bahkan istrinya nabi dipitnah poliandri gitu loh. Kacau loh itu. Kacau loh Bang Dani, istri nabi dipitnah poliandri gitu. Noah mabuk-mabukan sambil telanjang. Saya setuju dengan Bang Hendy, itu fitnah itu. Itu fitnah itu, betul Bang Hendy. Aku marah aku. Nabi Noah dikatakan mabuk-mabukan sambil telanjang. Lebih parah yang kisah katanya burungnya kelihatan. Coba kisah Lot lagi, kisah Lot. Kisah Lot kejadian berapa? Keluaran ya? Ya, kejadian. Ini tadi 20 masih Abraham, 21 siapa? 21 itu kisah Lot gimana? Lupa gue ya. Ada yang tahu? Udah ketemu belum? Kisah lahir. Udah ada di salah satu. Aku hafal ceritanya. Kejadian 24. Ya itu. Kejadian 24.
kalau kisah Lot aku bisa cerita, aku udah hafal. Kejadian 19 Aki 24. Kita baca aja dulu, kita baca. Iya silakan. Kan itu tugas dulu kan itu. Tugas dulu. Kita edukasi teman-teman. Berapa? 1924. 34 1934. 1934. Satu perikop itu ke bawah. Perikopnya Lot kedua dan anak perempuannya ini kan. Oke. Pergilah Lot dari Zoar, dan ia menetap bersama-sama dengan kedua anak perempuan di pegunungan, sebab ia tidak berani tinggal di Zoar. Maka diamlah ia dalam suatu gua beserta kedua anaknya. Ketika kata kakaknya kepada adiknya, "Ayah, kita telah tua dan tidak ada laki-laki di negeri ini yang dapat menghampiri kita seperti kebiasaan seluruh bumi. Marilah kita beri ayah kita minum anggur, lalu kita tidur dengan dia supaya kita menyambung keturunan dari ayah kita." Pada malam itu mereka memberi ayah mereka minuman anggur. Lalu masuklah yang lebih tua untuk tidur dengan ayahnya, dan ayahnya itu tidak mengetahui ketika anaknya itu tidur. Dan ketika ia bangun, keesokan harinya berkatalah kakaknya kepada adiknya, "Tadi malam aku telah tidur dengan ayah. Baiklah, malam ini juga aku beri dia minum anggur. Masuklah engkau untuk tidur dengan dia, supaya kita nyambung keturunan dari ayah kita." Demikianlah juga pada malam itu mereka memberi ayah mereka minum anggur, lalu bangunlah yang lebih muda untuk tidur dengan ayahnya, dan ayahnya itu tidak mengetahui ketika anaknya itu tidur dan ketika ia bangun. Lalu